Let's talk. Transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Learner. Jumpa kembali dalam acara Learning Center Podcast. Let's talk, transform your mind, transform your life. Oke, pada kesempatan pagi ini nih kita akan bahas tentang Project Management Profesional. Telah hadir bersama kita sebagai narasumber yaitu Bapak Edi Marwanto. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Sehat Pak Edi? Pagi, sehat. Juga telah hadir bersama kita Bapak Rizky Herafeno. Sehat Pak? Alhamdulillah. Juga Mas Adit nih sebagai asisten manajer perencanaan di UPPML BJPSDA. Oke. Oke Mas. Kita pagi ini kita bahas santai ya Mas Adit ya, Iya, tentang project management profesional yang dulu kita pernah latihan di Jakarta itu Mas. Iya. Instrukturnya beliau. Instrukturnya beliau. Jadi teman-teman Ya. waktu itu sedikit cerita nih, kami telah melakukan kegiatan pelatihan nih tentang project management profesional PMP. Nah beliau ini Pak Edi ini sebagai waktu itu sebagai instrukturnya, narasumber juga ya, sebagai pemateri lah pada saat itu gitu. Nah beliau ini banyak paham banget tentang project management profesional. Sedikit saya bacakan dulu ya tentang biodata beliau nih sebelum kita lanjut obrolan-obrolan tentang apa sih itu PMP, apa sih itu PM Box, apa sih itu tentang PMI gitu kan. Saya bacakan dulu profil singkat beliau. Nama lengkap beliau ini Bapak Edi Marwanto. Beliau lahir di Metro ya Pak ya? Metro tuh Lampung ya Pak? Ya, betul. Di Provinsi Lampung pada tanggal 2 Desember tahun 1973. Mendekati usia Pak Reski lah sama ya. Berdekatan. Nggak beda jauh. Milenial lah. Milenial. Atau post milenial. Milenial, oke. Beliau S1 di Teknik Kimia Undip Semarang ya Pak? Ya, betul. Undip Semarang. Terus beliau melanjutkan studinya di Magister Manajemen Universitas Budi Luhur Jakarta. Lalu beliau juga mengambil profesi insinyur di Universitas Diponegoro. Sertifikat-sertifikat yang beliau miliki itu ada beberapa, yaitu Project Management Profesional tentunya pastinya itu yang kita bahas pada pagi ini. Lalu juga beliau punya sertifikat Fire Protection spesialis ya. Sertifikat Fire Protection Specialist. Nah, ini buat organisasi NFPA. Lalu juga pastinya beliau tadi kan beliau itu kan sebagai insinyur. Nah, beliau juga punya sertifikat insinyur profesional Madya. Lalu beliau juga punya sertifikat Asia Pacific Engineer. Nah, itu sekilas tentang profil Bapak Edi Marwanto. Begitu teman-teman. Jadi beliau ini kalau buat project-project udah pasti paham lah alur project seperti apa, dan nanti kita akan gali lebih dalam. Selamat pagi Pak Edi. Pagi, Pak. Sehat Pak Edi. Alhamdulillah sehat. Setelah kita pelatihan Pak Edi, kita sekarang akan share kepada Sobat Learner. Nggak komplit rasanya kalau kita dapat pelatihan, tapi ilmu yang kita berikan ke Sobat Learner itu hanya sedikit. Makanya kita bawa gudangnya ke sini, Pak Edi, untuk menjelaskan kepada Sobat Learner semua apa itu PM Box gitu. Terus bagaimana aplikasinya ada dalam perusahaan kita, dan apa pentingnya sih kita pelajari PM Box ini. Gimana Pak Edi kira-kira? Bagaimana penjelasannya biar Sobat Learner itu bisa lebih memahami apa itu PM Box? Ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di Jasa Tirta ini, istilahnya mengundang saya untuk diskusi, terus kemudian ada podcast di sini. Tapi saya tegaskan kembali bahwa saya ini hanyalah teman belajar Bapak-bapak ya. Kita sama-sama masih belajar lah gitu kan, yang terkait dengan project ya. Setiap project kan juga punya keunikan masing-masing ya. Dan saya mungkin berpengalaman di project yang saya tangani, tapi juga saya masih belajar kepada Bapak-bapak di sini terkait dengan organisasi project di organisasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaannya Pak Rizky tadi yang terkait dengan apa itu Pak, project management ya? Iya. Yang PMBOK ya. Jadi lengkapnya adalah A Guide to Project Management Body of Knowledge, disingkat PMBOK ya. Itu adalah istilah yang menggambarkan kumpulan-kumpulan pengetahuan praktis yang terkait dengan profesi project management. Jadi
kebetulan PMBOK itu atau PMBOK itu disusun dan dirilis oleh Project Management Institute yang dari Amerika. Itu PMI itu lembaga nirlaba ya, yang memang mendedikasikan dirinya untuk pengembangan project ya. Nah, PMBOK itu diwujudkan dalam bentuk buku yang tersusun Itu guide buku ya, dalam bentuk kumpulan pengetahuan dan knowledge area yang ada di dalamnya. Itu berarti disusun dari semua negara di dunia ini ya Pak? Ya, intinya bahwa PMBOK itu disusun atau dikontribusi oleh project manager secara global. Jadi kontribusi dari berbagai macam negara. Jadi ibaratnya dari manajer untuk manajer. Itu di perusahaan-perusahaan tertentu itu memang sudah suatu hal yang wajib gitu loh Pak. Salah satu project manager di perusahaan itu harus memahami atau mempunyai sertifikat PMP yang menurut Pak Edi biasanya kalau selama pengalaman di Pertamina dan lain-lain mungkin Pak di perusahaan oil and gas. Jadi begini, PMBOK atau PMBOK atau setelah belajar itu kan mereka harus mengikuti seleksi tes ya untuk mendapatkan. Ada tesnya lagi tuh Pak? Iya, tes untuk mendapatkan sertifikat internasional. Bukan dari pelatihan terus dapat sertifikat? Tidak, itu pelatihan itu kan dilakukan untuk bagaimana yang memang harus ada kelas 35 jam kan Pak ya, 35 jam itu adalah syarat ya, salah satu syarat, tapi setelah itu harus menempuh ujian ya internasional yang bersertifikat PMP itu yang mengeluarkan PMI. Ya, mengeluarkan PMI. Jadi kalau di negara-negara yang memang sudah maju mungkin di Eropa atau di Amerika atau bahkan di negara-negara tetangga kita itu angka pencapaian jumlah PMP jumlah itu jauh lebih besar. Kalau kita Indonesia berapa Pak yang punya sertifikat PMP itu? Saya dapat sumber dari teman yang aktif di Project Management Institute Indonesia Chapter itu bahwa ya paling enggak baru mendekati 2000-an. Belum 2000 itu Pak? Belum. Bagaimana tapi dengan misalnya Thailand, dengan Malaysia apalagi kan kalah kita. Kita masih kalah jauh dengan mereka. Ya, saya dengar-dengar itu Pak, tesnya itu tes yang tersulit, di salah satu tes tersulit untuk mendapatkan sertifikasi, benar ya Pak Edi? Ya, ada sumber yang menulis demikian bahwa sertifikat PMP memang salah satu yang cukup dalam tanda petik cukup menantang ya. Nomor berapa itu Pak? Peringkat tersulit ya, dari sekian? Katanya sih nomor 2 ya. Nomor 2? Begitu, ya. Dari 10 besar itu nomor 2? Ya. Kalau nomor 1 apa tuh Pak? Oh saya kurang paham ya. Bukan capres tapi kan? Bukan. Yang nomor 2 aja udah sulit apalagi yang nomor 1 Pak. Ya benar Mas, kalau pengen punya 2 itu sulit Mas. Jadi PMI ini kan organisasinya nih. Iya. Terus PMBOK ini semacam kitabnya ya, Iya. kitab panduannya. Jadi si PMP-nya itu sertifikatnya begitu ya. Iya, Jadi betul. biar sobat learning nih memahami nih bahwa PMI itu ternyata organisasinya. PMP ini sertifikat profesionalnya, PMBOK itu semacam buku panduannya ya, Iya. dalam meraih sertifikat itu kan. Atau enggak panduan dalam project itu ya. Oke. Bisa Jadi, dikatakan PMP ini sebuah standar ya, standar global yang digunakan oleh setiap perusahaan-perusahaan gitu. Dalam mengelola proyek. Dan diaplikasikannya pun secara universal, bisa diaplikasikan ke semua jenis project gitu ya Pak? Iya, jadi PMP itu adalah produknya ya, produk sertifikasi yang dihasilkan. Iya, si sertifikatnya Sementara itu. standar pembelajarannya itu menggunakan di PMBOK itu. PMBOK itu. PMBOK itu. Ya, dia memang standarnya adalah standar global. Bagaimana project itu secara global kan diakui semua. Makanya PMBOK ada 2 paradigma yang selalu digarisbawahi. Dia mengatakan dirinya bahwa ini adalah general recognize. Artinya apa? Pengetahuan-pengetahuan yang di dalamnya sudah tersusun di dalamnya itu memang secara umum bisa dipakai di semua proyek. Gitu loh. Kan kita tahu proyek itu unik kan Pak ya, Iya. masing-masing proyek itu unik ya. Jadi dia di general kita terapkan untuk ke proyek yang unik itu, seperti itu. Iya, proyek itu unik itu memang, tapi secara umum bahwa
tool teknik ataupun pengetahuan-pengetahuan yang harus dilakukan di project itu kan secara umum sama kan. Secara umum sama. Bagaimana Oke. mendevelop biaya, Jadi- bagaimana membuat perencanaan schedule, terus kemudian waktu, terus kemudian yang lain quality sampai bagaimana yang terkait Termasuk dengan resiko, ya. Iya, resiko semuanya ada di dalam situ. Seperti itu. Termasuk juga stakeholder gitu ya. Stakeholder. Semua dipelajari di ya, situ. ya, betul. Gitu. Jadi Jadi- jadi sobat learner di dalam PMBOK ini itu kita sebenarnya mengambil pola pikirnya mungkin ya Pak ya dari segala keglobalannya, Intisari gitu ya. intisarinya Intisarinya bagaimana alur pikir ya, Alur alur pikir pikir, ya. dari bagaimana suatu proyek itu mulai dari diinisiasi, Mhm. kemudian direncanakan, dieksekusi, dimonitor kontrol dan closing itu ada seperti Siklus. iya siklusnya seperti itu. Jadi Oke. itu diambil dari buku PMBOK seperti itu. Sebenarnya pelatihan yang kemarin kita laksanakan juga kan itu ini ya Pak, apa? Semacam bagaimana kita mempelajari si PMBOK itu kan. Betul. Itu Jadi yang kita tuh dilakukan. dipandu buat belajar PMBOK itu seperti apa gitu kan ya. Iya, Pelatihan kemarin itu betul. seperti ke arah sana ya. Betul. Jadi betul. kita itu bisa menggunakan PMBOK itu pada saat ya benar-benar ujian si PMP-nya itu ya Pak. Ya, ujian PMP memang panduannya berasal dari buku ini. Mhm. Ya. Ya. Jadi buku ini memandu kita bahwa materi yang akan diujikan itu berasal dari buku ini. PMBOK seri berapa itu Pak kalau boleh tahu? Jadi sejarahnya bahwa PMBOK itu dirilis pertama untuk bukunya Udah ke edisi berapa sekarang? itu sebenarnya kalau saya cerita dulu bahwa dia dimulai tahun 96 itu mulai Oh, 96. edisi pertama. Edisi pertama. Iya, edisi pertama. Kemudian karena dia mengikuti dia sifatnya kan dinamis Iya. ya. Project itu dinamis. Semakin lama semakin lengkap dan terakhir pada tahun sekarang sudah sampai edisi 7 kan. 7. Nah, tapi tahun 2017 itu kan terbit edisi 6 ya. Edisi 6 yang cukup lengkap itu. Kemudian di situ ada tambahan yang namanya gel ya. Jadi nanti Gel itu untuk proyek-proyek IT gitu ya Pak? ya, konon begitu kan. Tapi nanti jadi kalau PMBOK 6 itu masih warnanya masih dominan untuk proyek-proyek prediktif ya. Prediktif kan nanti ada jenis pendekatan penyelesaian proyek itu ada prediktif, terus kemudian ada iteratif, incremental dan yang terakhir yang terbaru itu adalah agile. Agile itu diartikan sebagai lincah, gesit gitu kan. Bedanya apa sih Pak? Jadi kalau proyek-proyek prediktif itu biasanya jadi kalau Yang kita pegang itu apa kalau proyek ya prediktif? kalau prediktif itu scope, cost dan Itu ruang schedule lingkup- itu scope itu ruang benar-benar lingkup- ruang lingkup ya proyeknya. ruang lingkupnya didetailkan sejak awal di fase-fase awal. Sementara kalau Jadi ruang lingkupnya nggak boleh berubah itu ya kalau proyek itu. ya Kalau yang scope prediktif schedule itu benar-benar direncanakan sejak awal. Tapi kalau agile itu memang suatu pendekatan penyelesaian proyek yang berbeda gitu. Jadi yang itu nama lain dari agile juga adaptif ya, mengikuti apa yang membedakan bahwa kalau agile itu schedule waktu dengan Biaya. cost itu dikunci, sudah ditetapkan, baru requirement-nya atau scope-nya berubah-ubah. Contoh nih Pak, saya mau buat rumah gitu ya nih. Misalkan rumah nih, saya mau bikin rumah. Itu proyeknya prediktif aja. Jadi ya kita jangan sampai latah ya, Nah. mentang-mentang bahwa yang namanya project itu bisa Konsumsi adaptif, aja. kapan saja bisa berubah, tapi tergantung dengan karakteristik produknya kan yang mau dibuat. Kalau misalnya kita mau buat bangunan sipil ya sejak awal harus direncanakan toh. Kalau itu Nanti prediktif. rumah itu untuk berapa tingkat, nanti kan kaitannya sama pondasinya ya, biayanya nanti berapa hari yang semuanya desainnya. Ya. Tiba-tiba kita desain dalam bentuk gambar kapasitasnya untuk 2 tingkat, tiba-tiba pada waktu pelaksanaan, oh Pak ini nggak jadi Pak, jadi satu rumah dan sebagainya. Itu kan harus mulai dari awal begitu ini. Beda dengan pendekatan misalnya agile kan. Makanya bahwa project jenis agile atau adaptif itu banyak diimplementasikan untuk penyelesaian project misalnya untuk IT ya dah. Yang bersifat software ya Pak. Software dan sebagainya itu. Nah, menarik nih Pak di Ya. kita juga kan PJT nih
banyak proyek-proyek IT gitu ya Pak. Ya. Nah mungkin tapi yang saya pahami, mungkin ini koreksi kalau saya salah ya teman-teman, bahwa di proyek IT kita tuh kayaknya kontraknya atau pelaksanaannya tuh tidak mengenal agile gitu Pak. Jadi bisa dijelaskan nggak, misalkan agile tuh yang aplikatifnya seperti apa sih Pak? Jadi gini, saya yakin bahwa teman-teman yang di PJT itu yang melaksanakan project IT itu sudah melaksanakan itu yang disebut agile. Tapi istilah itu istilahnya mungkin baru baru. mereka kenal. Iya. Kan? Oh gitu. Ya, Iya, itu berbeda sekali kan dengan prediktif ya. Mereka bisa salah satu ciri yang membedakan dengan prediktif adalah bahwa agile itu adalah perubahan yang bisa dikatakan diakomodir, sering begitu kan. Gitu kan. Sering artinya apa? Bukan berarti dalam setiap waktu berubah, tapi ada aturan misalnya dalam waktu 1 minggu udah sepakati nanti, jadi kalau ada requirement perubahan dilaksanakan, itu malah diakomodir. Itu seperti beda dengan ini. Gitu. Berarti dalam agile itu proses perubahan itu tidak memerlukan banyak proses administrasi ya Pak? Betul, seperti itu. Gitu. Tapi karena itu sudah disepakati sama gitu kan. Perubahan itu diminta oleh owner kan. Owner siapa yang mau, misalnya kita membuat aplikasi tertentu. Saya mau buat aplikasi misalnya untuk pengiriman barang gitu atau sistem pemesanan barang, dia buat. Tapi dalam tahapan saya mau berubah bentuknya begini karena misalnya dinamika di pasar ternyata yang mau kita buat itu di pasar sudah ada kelemahannya atau sudah dimodifikasi pada setiap saat itu bisa. Jadi ruang lingkupnya berubah. Ya, ruang lingkup bisa berubah. Oke. Tapi Ya. cost sama waktu mungkin Waktunya dikunci. Jadi Oke. kan sudah disepakati bahwa dengan misalnya aplikasi model seperti ini misalnya yang diminta kan itu dibutuhkan waktu misalnya 2 bulan dengan biaya sekian. Artinya ini bisa berubah, requirement itu bisa berubah-ubah. Istilahnya fitur-fitur yang ada di dalamnya bisa, selama dia tidak menyentuh di 2 batasan. Iya, batasan itu. Secara mudahnya begitulah. Dan mungkin Basil sobat learner langsung bingung. Ya. Lompat langsung ke gel. Iya. Kita Ya. jangan ke gel dulu ya. Iya. Tapi kita ke ruang lingkupnya nih. Ya. Kira-kira di dalam PMBOK ini yang kita pelajari itu kira-kira apa bermanfaatnya sampai seperti apa sih Pak? Jadi gini, bahwa di buku PMBOK itu, jadi memang sudah disusun yang tadi saya kita diskusikan bahwa dia disusun dalam bentuk ya ada 2. 1 project management proses group yang bentuknya adalah alurnya initiating, planning, executing, monitor, control dan closing ya. Closing terakhir. Tapi di dalamnya ada mencakup 10 knowledge area. Apa itu Jadi, Pak? 10 loh. mulai dari integrasi. Jadi Oke. bagaimana kita belajar mengelola integrasi, mengintegrasikan project secara Global. summary-nya, secara total ya. Nah ini adalah pelajaran yang project integration namanya, atau integrasi project itu adalah pelajaran spesifik untuk project manager. Manager ya ibaratnya sebagai project manager, ibaratnya sebagai dirijen atau konduktor pada orkestra itu kan. Artinya seorang PM itu belum tentu dia menguasai permainan, istilahnya Semua alat mengoperasikan alat musik, tapi dia bisa memadukan semua bebunyian untuk menjadi Satu harmonisasi. harmonisasi yang Ya. yang bagus begitu. Itu juga seorang PM seperti itu. PM juga manusia, Pak. Iya. Bukan hanya rocker ya. Iya. Bagaimana menyelesaikan proyek secara cepat Ya, atau ya, diperlambat ya. seperti itu Nah, sesuai sementara kebutuhan gitu ya. Sementara bahwa kemampuan-kemampuan yang lain, nanti kan ada knowledge area yang lain selain integrasi, misalnya bagaimana merencanakan, mengestimasi dan mengontrol biaya, terus kemudian ruang lingkup, yang kemudian schedule, quality dan sebagainya, itu bisa didelegasikan kepada timnya. Tapi yang namanya integrasi project itu wajib dimiliki oleh seorang PM yang disebut menyatukan itu. Nah misalkan ini Pak Edi kan mengintegrasikan project nih, kan misalkan dalam satu project ada
sub bidang mekanikal, elektrikal, sipil. Nah itu maksudnya ke arah situ ya, Ya. mengintegrasikan sub bidang itu ya. Ya, jadi secara knowledge area tadi yang kita sebutkan bahwa dia dari berbagai area istilahnya pengetahuan yang ada ya, misalnya terkait dengan biaya, schedule dan sebagainya. Tapi bidang kerjanya seperti yang disebutkan tadi kan, ada bagian mekanikal, ada electrical, ada mungkin sipil dan sebagainya. Tapi mau mekanikal, mau sipil dan sebagainya, tetap nantinya intinya kan melaksanakan perencanaan dan estimasi terkait misalnya biaya quality yang misalnya cost, quality dan sebagainya kan mereka harus tetap lakukan. Nah itu diintegrasikan oleh semua oleh seorang PM. Jadi seorang PM itu gini Pak, dia itu kan mengintegrasikan, mengharmonisasi semua ya, Ya. semua subkomponen yang ada di bawahnya dia harmonisasi. Jadi dia mengetahui nih, kalau alat musik mana yang fals dia tahu ya, karena dia mau tahu alurnya seperti apa, gitu seperti itu Pak. Ya, betul. Jadi dia seperti bisa itulah. mengendalikan proyek ini bocor proyek di mana, seorang Ya, PM tahu betul. kemana harus menelusuri. Jika ini bocor, dia larinya kemana gitu ya Pak ya. Iya, betul. Itu yang dipelajari di PM Bob. Ya, seperti itu. Gitu. Nanti secara detail kita bisa kupas satu persatu. Apa sih yang dilakukan di bawah integrasi, di bawah pengetahuan integrasi kan bagaimana perencanaan skup, terus kemudian mengontrol skup, biaya, terus kemudian schedule, kemudian quality itu kan sub-sub di bawah integrasi kan. Masuk risiko. Iya, risiko dan sebagainya nanti kan didelegasikan kepada timnya. Bagaimana memanajemen Iya, stakeholder kan ya. betul. Nah itu yang paling Paling sulit ya. salah satunya karena menyangkut hal-hal yang non teknis kan banyak sekali kan. betul. Itu justru salah satu sumber risiko ya, salah satunya adalah stakeholder itu sendiri. Secara perencanaan mungkin sudah benar, Ya. sudah benar. Tapi memanage stakeholder di lokasi proyek itu Nah, tidak itu mudah ya Pak ya. memerlukan- Itu dipelajari juga Pak di ya, PM Bob. jadi gini. Seorang PM menurut Project Management Body of Net itu harus memiliki 3 role dan 3 kompetensi ya. Apa itu, yang Pak? disebut triangle talent ya, segitiga kemampuan atau bakat ya. Jadi yang pertama adalah technical management, yang kedua adalah leadership, yang ketiga adalah pemahaman mengenai bisnis strategic bisnis. Dari yang akan dikerjakan. Iya, jadi yang pertama yang technical management itu ya seorang PM juga harus memiliki kemampuan teknis yang terkait dengan bagaimana mengimplementasikan pengetahuan, tool, teknik yang diajarkan di buku itu. Oke. Ya, itu diajarkan. Jadi ya seorang PM memang mengintegrasikan, tapi walaupun yang lain cara menghitung biaya itu bisa didelegasikan kepada timnya, tapi dia nggak nol amat lah gitu. Dia bisa memahami itu semua. Minimal kalau ada kesalahan dia bisa koreksi. Terus terkait dengan teknis, kemampuan teknis ya, misalnya kemampuan menghitung, membuat menggunakan formula-formula untuk bagaimana biaya itu dihitung. Seorang PM harus paham. Yang kedua yang terkait dengan leadership. Leadership itu kalau bisa disebut leadership itu adalah soft skill ya. Itu bagaimana deal dengan manusia, deal dengan orang gitu kan. Contohnya apa? Kemampuan terkait dengan pendekatan ya. Komunikasi. Communication skill, influencing, negotiation skill ya, pendekatan kepada lingkungan dan sebagainya itu harus dimiliki oleh seorang dimiliki ya. Iya. Wah, Nah ini kalau menarik nggak salah Pak Edi. itu ada apa sih waktu di pelatihan tuh ada porsinya juga ya buat misalkan skill manajemennya itu Oh iya, gitu ya. ya. Buat seorang PM untuk tuh. seorang ya, bahkan di soal ujian pun juga merepresentasikan itu. Iya. Menarik juga nih Pak Adi. Orang ujian ya, lulus PMP, apakah dia dijamin dia bisa melaksanakan proyeknya ini? Nah ini pertanyaannya kan Ya, gitu. ya, Kadang-kadang betul. sobat learner pasti ingin tahu nih, apakah dengan menyandang PMP kita Pasti dia pasti sukses bisa menjadi seorang mengeksekusi? PM. Nah, ini gimana nih? Ya, intinya bahwa secara praksi ya enggak juga, karena banyak hal-hal yang harus diisi. Ibarat orang sudah memiliki kemampuan dasar yang terkait dengan kompetensi pemahaman pengetahuan proyek ya, pengetahuannya oke, skill keterampilannya oke,
toolnya udah oke, ibarat peso tadi. Tapi bagaimana cara melaksanakan itu membutuhkan apa ya? Waktu yang apa? Cukup ya kan. Makin lama ibarat Jam terbang itu. ya, itu yang disebut sebagai tailoring, Pak. Tailoring ya, tailoring. menjalin ya, menjahit ya. Menjahit. Apa-apa yang sudah Dipelajari. diperoleh dan bahkan dia sudah mendapatkan apa? Ilmunya. Sertifikat, itu memerlukan namanya tailoring. Bagaimana mensinkronkan Mengimplementasikan apa yang dia pelajari ke dalam bentuk real project. real project. Nah, itu ya mungkin juga butuh jam terbang kan. Makin lama ibarat kita bermain pedang atau apa itu harus makin halus kan, makin mahir begitu kan. Jadi dan dari tadi berapa? Di bawah 2000 ya, Pak ya. Yang Ya. yang memiliki sertifikat PMP di Indonesia itu ya. Itu belum tentu semua itu mahir mengerjakan proyek itu belum ya. Jadi begini, ketika kita ikut khusus atau mengambil sertifikasi PMP ini, jadi ada syarat administrasi yang harus dipenuhi ya. Jadi salah satunya adalah pengalaman di proyek selama 3 tahun. Oh, harus. Ya, apakah itu keterlibatannya di proyek paling enggak 3 tahun kan? Itu Syarat- di dalam apa? Syarat dalam ikut kita PMP, mengisi ya. persyaratan ya, untuk ikut mengisi ujian ya. persyaratan, iya, ujian nanti kan kita daftar ke Oke, jadi nggak bisa PMI. langsung fresh langsung Iya. ujian nggak bisa ya. Jadi Kalau anak-anak baru lulus kuliah nggak mungkin bisa. jadi nanti nggak dapat itunya pada waktu kita belajar ya. Apa, jamnya ini gitu ya? apa gitu. Keterlibatan proyeknya itu dalam lingkup apa? Apapun bebas. Ya, artinya Apakah keterlibatannya itu bisa jadi sudah jadi PM, itu syarat minimal ya. Bisa jadi berupa istilahnya dengan posisi PM, project control, bagian administrasi atau apapun, misalnya bagian keuangan tapi terkait dengan project. Ya. Ada poin-poinnya itu Pak yang di. Ya, ya. Jadi memang ada syarat minimalnya. Jadi ketika dia mengikuti pelajaran project, paling enggak nuansa pemahaman Oke. itu sudah ada. Oh, Seperti oke. itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang sudah mendapat sertifikat PMP ini sudah pasti paham project ya Pak ya? Ya. Sebenarnya kalau PMBOK ini sebenarnya best practice apa good practice sih Pak? Itu ada istilah saya pernah baca ya kalau nggak salah, best practice, good practice gitu loh di PMBOK sendiri. Apakah langsung PMBOK inilah best practice kita kayak resep menu lah kita Ya. tinggal langsung baca. PMBOK sendiri menyatakan bahwa itu adalah good practice. Oh, good Artinya practice, apa? ya. Bahwa pengetahuan, skill tool yang tersusun di dalam itu, ketika diimplementasikan itu diharapkan bahwa kemungkinan proyek itu berhasil itu akan jauh lebih baik sesuai dengan requirement yang diharapkan. Begitu. Oke, tapi Ya. dengan untuk menjadikan dia sebagai best practice itu harus di-tailoring Nah, tadi. tailoring pada industri masing-masing. Oke. gitu kan. Yang saya ibaratkan bahwa obat itu tidak Langsung. manjur untuk semua penyakit. Oh, iya. Ya benar kan? Iya. Ya. Ada Tapi iya. obat dokter Curnawan itu kalau begitu. Seperti itulah. Jadi menyatakan dirinya sebagai good practice. Best practice-nya ya nanti kalau sudah di tailoring karena setiap industri itu kan unik, Pak. Unik untuk misalnya terkait dengan karakteristik proyek masing-masing ya. Jadi yang bagus terbaik di setiap industri, di industri yang lain belum tentu applicable banget gitu loh. Nah, semacam seperti itulah. Jadi masih ada tugas satu lagi yaitu tailoring gitu. Jadi apa yang ada di dalam buku PMBOK yang kita pelajari itu tidak serta-merta bahwa itu bisa diimplementasikan mentah-mentah. Ya kita harus punya apa yang disebut ya pemahaman, oh ini yang cocok, yang ini enggak, atau mungkin satu dengan yang lain dikombinasi. Begitulah kira-kira. Jadi orang Berarti harus dianalisa, kemudian dicarikan seperti solusi Ya apa yang permasalahannya cocok, gitu, intinya apa yang cocok gitu. gitu loh. Oke. Oh ini nggak cocok seperti ini, misalnya harus project tertentu kita harus survei. Oh ini nggak diperlukan, kan ada tool yang namanya misalnya harus survei, melakukan interview sana sini. Itu kalau project yang misalnya harus, misalnya project agile yang terkait dengan pemakaian secara massal misalnya aplikasi, dia bisa aja untuk meng-create itu dia harus survei kemana-mana kan, tanya responden kalau misalnya ada aplikasi seperti ini oke enggak gitu kan. Tapi kalau kita membuat rumah untuk kepentingan kita sendiri kan kita nggak perlu tanya kemana-mana gitu kan. Iya, itu dasarnya adalah memang kita butuh rumah gitu.
Artinya tool survei itu ya nggak perlu, istilahnya interview kemana-mana gitu. Ya bisa jadi itu dilakukan kalau kita studi banding lihat rumahnya tetangga kayak apa, itu kan tool juga, salah satu teknik ya. Kita bagaimana kita mau membuat rumah, kita nggak punya ide, ada namanya prototype, kita lihatlah bentuk, misalnya pameran rumah, Buka-buka di IG ya gitu IG, ya. ada ide, bentuk rumahnya begini, terus seperti itu kan, terus nanti lihat istilahnya studi banding ke rumahnya teman gitu, ruangannya seperti apa. Nah, itu salah satu bentuk kan, tool ya kan, seperti itu. Nah, ini diajarkan itu adalah analogi sederhana gitu. Jadi lebih banyak analisa ya berarti ya. Ya namanya banyak toolnya, bukan hanya analisa kan. Kalau analisa kan data analisis ya, bagaimana menganalisa data. Jadi copy. Ada perhitungan melibatkan angka gitu kan, misalnya seperti itu. Tapi juga hal-hal yang sifatnya fisik, misalnya kita observasi, itu banyak tuh, nanti di setiap knowledge area itu ada ciri khas gitu kan, apa tool dan teknik yang cocok seperti itu. Ada berapa knowledge area sih Pak Edi dalam pelajaran PMBOK nih? Ada 10 ya. yang Tapi tadi cabangnya banyak-banyak. ya, total 10 knowledge area dan prosesnya ada sekitar 49 proses. Jadi kalau itu kita tersebar di 10 knowledge area tadi, Pak. Kalau kita sudah memahami 49 itu paham semua gitu kan? Ya, paham, bisa kalau setiap hari dilakukan itu ya paham, dan ada juga teman-teman yang hafal itu. Cuman yang itunya tuh yang utamanya tuh yang 3 itu ya Pak, yang cost, schedule sama. Nah, jadi begini. Yang segitiga apa tuh istilahnya Pak Edi? Triple constraint istilahnya. Triple constraint, nah jadi itu. ada yang disebut triple constraint yang dipakai sebagai project measurement baseline. Jadi tolok ukur utama kesuksesan project ya. Kalau ukur utama itu namanya project measurement baseline ya. Itu satu adalah ruang lingkup atau scope. Yang kedua schedule. Atau penjadwalan. Yang ketiga adalah anggaran dan cost, biaya. Anggaran dan biaya ya. Itu 3. Nah, itu ketiga itu yang disebut triple constraint itu adalah yang bisa dikuantifikasi. Ya. Karena muaranya ketika kan ada itu mulai dari pelajarannya integrasi, scope, schedule, cost, quality, resource, sumber daya, komunikasi, terus kemudian risk, stakeholder, dan kemudian procurement. Itu semua ujung-ujungnya kan mengerucut kepada 3 hal itu. Iya, 3 hal itu. Gitu kan. Ujung-ujungnya kan duit juga kan. Uang kan. Waktu. Triple cost itu yang bisa dikuantifikasi. Akhirnya diukur. Misalnya kualitasnya bagus. Ya. Impact-nya kan berarti pasti akan ada biaya yang harus dibayar kan. Ya, begitu kan. Kemudian biayanya mundur. Biayanya itu membengkak, itu akibat daripada misalnya jadwalnya mundur. Tetap aja larinya ke biaya nanti. Triggernya dari berbagai macam, termasuk komunikasi ya. Komunikasi bisa menimbulkan impact terhadap biaya. Misalnya komunikasinya nggak bagus, akhirnya jadwalnya jadi molor kan. Ya kan? Ujungnya ke biaya. Balik ke situ segitiga itu ya. Dengan komunikasi juga ruang lingkup mungkin bisa nggak sesuai. Nggak sesuai, betul. Gitu kan. Ruang lingkup komunikasinya nggak bagus. Menurut si A komunikasinya udah menurut komunikasi yang ini menurut dia begini. Sebenarnya begini. Itu timbul akibat komunikasi gitu. Nah, seperti itu. Tadi kan kita udah bahas nih tentang Pak Edi udah memberitahukan bahwa ada 10 knowledge area. Nah, apa aja sih Mas Adit, bisa dibacakin nggak Mas? Oke, tadi kita sudah membahas salah kan tadi satunya integrasi ya. Integrasi. Kemudian kita masih ada project scope management, kemudian project schedule management, kemudian project cost management, kemudian project quality management, kemudian project resource management, kemudian project communication management, kemudian project risk management, project procurement management, kemudian yang terakhir adalah project stakeholder management. Dan nanti mungkin ada tambahan
mengenai agile mindset. Tadi Jel yang Oke. udah sempat Oke, kita sempat singgung kita di awal singgung ya. di awal. Nah ini menarik sekali nih dari beberapa knowledge management ini kebetulan berhubungan langsung dengan area kerja saya, Pak. Ini saya ingin memperdalam lebih lanjut ini mengenai beberapa knowledge area. management area. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak kepada sobat learner semua, terutama mengenai keterkaitan antara scope management, kemudian schedule management dan cost management. Itu keterkaitannya seperti apa sih Pak? Tapi sebentar, Pak Edi. Tadi kan pernah dibahas nih triple constraint, cost, schedule, sama Schedule. scope. Ya. Nah ini beda nggak dengan triple constraint? Kan di sini juga tadi dibahas project schedule management, project scope management, project cost management, itu beda ya? Ya, jadi begini, yang saya garis bawahi mengenai masalah triple constraint tadi ya. Ya. Jadi dalam pelajaran scope beruang lingkup, terus kemudian schedule, penjadwalan yang terkait dengan waktu, terus yang ketiga adalah anggaran dan biaya atau cost management, itu adalah sangat terkait ya. Ya. Jadi maka ketiganya itu nanti output dari ketiganya kita belajar mengenai masalah scope management plan, itu kan output adalah namanya scope baseline ya. Istilahnya scope yang memang sudah disepakati nanti ketika kita bekerja itu scope-nya seperti ini loh. Iya. Nah, itu satu. Biasanya dalam kontrak itu ya? Ya, yang kedua yang terkait dengan waktu. Kalau sudah scope-nya seperti ini, penyelesaiannya berapa lama? Oke. Ada yang disebut sebagai schedule baseline. Baseline waktu yang sudah disepakati oleh semua yang untuk menyelesaikan scope yang sudah ditentukan. Oke. Terus ada yang namanya, yang kita belajar namanya cost management. Iya. Outputnya itu kan yang terakhir adalah bagaimana menentukan Iya. cost baseline atau biaya yang sudah disepakati. Jadi Iya. untuk scope seperti ini, Iya. terus kemudian schedule yang seperti ini, biayanya seperti ini. Itulah yang sudah disepakati. Nah, ketiganya itu adalah namanya triple constraint. Oh, Nah, oke. yang akan dikontrol nanti ketika masing-masing dikontrol supaya scope-nya, terus kemudian schedule dan cost-nya itu tidak berubah. Gitu kan. Makanya itu dijadikan sebagai tolok ukur utama kesuksesan project ya, yang disebut performance measurement baseline. Jadi ada teknik yang namanya pada saat pelaksanaan, ada teknik kontrol namanya value analysis ya. Adalah teknik yang mengintegrasikan ketiganya. Oke. Nanti semuanya diukur, scope-nya apa, waktunya seperti apa, terus kemudian biayanya itu nanti akan diukur menjadi performance project. Makanya ada yang disebut sebagai Iterasi. cost performance index, schedule performance index. Dihitung performance secara schedule seperti apa, performance secara biaya seperti apa. Tapi semua dikonversi dalam bentuk angka, yaitu uang. Kalau misalnya proyeknya mundur, secara uang berapa? Yang diukur kan seperti itu kan. Iya. Apapun yang ada di belakang di pelajaran nanti di quality, ujung-ujungnya akan kemari diukur dalam bentuk ketiga itu. Oke. Nah, yang baseline itu nggak boleh berubah ya? Misalkan cost baseline itu nggak bisa berubah. Jadi begini, apa gunanya sejak awal dilakukan suatu proses perencanaan ya? Perencanaan ini supaya nanti perubahan yang ada di belakang itu nggak signifikan. Oke. Nah, di dalam proyek ada istilah yang namanya bahwa perubahan itu inevitable, artinya sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ya. Ya. Tapi bagaimana yang terpenting adalah perubahan itu di-manage secara benar, Pak. Di-manage, dikontrol secara benar. Disepakati bersama. Iya, disepakati bersama. Maka ada yang disebut sebagai namanya di dalam proses monitor kontrol itu adalah integrated change control ya. Artinya bahwa ketika ada perubahan, mekanisme perubahan itu benar-benar jelas. Jangan ada istilahnya perubahan secara diam-diam ya. Tiba-tiba Nggak tahu, tiba-tiba di belakang. Itu sering terjadi Pak di implementasi pada saat maaf nih kita bikin rumah nih. Tahu-tahu sudah disepakati speknya begini. seperti ini, nanti di tengah jalan Pak ini nanti spek ini bagus, diganti, akhirnya apa,
Cost-nya lah ya. tidak disadari pada ketika proyek berakhir ada pembengkakan yang luar biasa. Nah itu biasanya bebannya si ownernya kan. Oke. Waduh rumahnya kok tiba-tiba membengkak sedikit karena tidak ada disiplin. Oh, itulah perlunya project communication management. Ya, dikomunikasikan untuk mengontrol itu kan. Tapi sepanjang dia mau, nggak Iya. apa-apa ya, Pak ya. Proyek itu berubah adalah sesuatu yang tidak bisa, Iya. tetapi melalui mekanisme diajukan dulu, ya kan, Oke, diajukan, terus disetujui, dianalisa sepakati, nanti kalau oke. misalnya spesifikasinya berubah, memang misalnya secara mutu lebih oke, gitu. Tapi bagaimana dengan biaya? Bagaimana analisa terhadap waktu? Jangan-jangan material yang mau dipakai diganti itu harus inden berapa lama? Waktunya Oke. mulur. Waktunya mulur, itu kan biaya lagi. Oke. Nah seperti itu. Jadi merubah sesuatu juga harus dilihat impactnya kan. Kalau di kita ini Mas, apa istilahnya kalau ada perubahan tuh CCO Mas. CCO. Ya, istilah di Addendum. dalam proses tailoring di lapangan itu macam-macam ya. Ya, Kalau di dalam PMBOK. PMBOK namanya change request. Change Nah, proses change request atau permintaan perubahan ini nanti diproses melalui proses namanya perform integrated change control ya. Nanti ketika sudah perubahan itu disetujui, baseline tadi diupdate. Nah, gitu kan. Skopnya kan tadinya berubah, dia harus diupdate dengan skop yang baru. Karena ada perubahan toh. Aplikasinya dituangkan Nah, dalam terus, perubahan kontrak ya, gitu terus ya. kemudian terkait dengan schedule, adakah perubahan misalnya Penambahan perubahan waktu? skop itu ada perubahan waktu? Kalau ada, skop baseline-nya diubah, Oke. dirubah atas persetujuan kan? Oke. Dengan- Approval-nya wewenang siapa iya, Pak? itu ada Wewenang kalau di dalam buku PMBOK ada yang namanya CCB, Change Control Board ya, semacam tim yang bertugas iya, iya. mengevaluasi dan Menyepakati. proses approval itu. Bukan PM ya, bukan. PM adalah salah satu CCB istilahnya itu. membernya itu iya. juga kan melibatkan Owner. juga Owner. kan Iya. ya PM kan juga memperoleh anggaran itu misalnya dari owner kan misalnya kan owner juga harus tahu setuju gitu. Oke. Seperti itulah kira-kira pola pikir sederhana. Kalau skupnya sudah berubah, ada update, schedule-nya berubah, pasti biaya juga akan dampak, itu kan. Jangan sampai di akhir-akhir terbelalak kan, duh kok jadi biayanya segini padahal sepakat awal. Nah, perubahan itu melalui suatu proses tadi. Makanya berubah tidak apa-apa gitu. Makanya baseline-nya dirubah gitu ya. Ya, Baseline-nya itulah. dirubah. Nah, perubahan di dalam proses ini ada namanya yang disebut tadi PICC itu. PICC. Itu pelajaran yang sangat khas ya, yang sangat khas. Jadi nggak menjadi masalah karena perubahan itu sumbernya bisa jadi terjadi karena misalnya sejak awal tidak direncanakan, kelewat gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi perubahan itu memang diminta oleh Request. dari ownernya. Oke. Misalnya saya bangun rumah nih, pada desain awal skupnya kan seperti ini. Iya. Tiba-tiba di tengah jalan dia minta, Pak, ini dulu nggak ada kanopinya ya. Bagaimana kalau saya tambahkan? Ya, artinya skupnya kan berubah. Sepakati. Oke. Waktu pengerjaannya otomatis berubah, biayanya akan Berubah. Nah itu semua harus disepakati melalui proses itu. Ini menarik nih Pak. Dari 3 tadi, scope, kemudian schedule dan cost, pasti terkait dengan quality dong. Iya. Nah, project management quality juga diatur nih dalam PMBOK nih. Iya. Nah, keterkaitan atau yang diharapkan dari quality pembelajaran project management quality itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, makna quality dalam project itu adalah fulfill requirement ya. Oke. Artinya apa yang diminta, Yang disyaratkan. itulah yang nanti dipenuhi. Ya. Itu ya. Misalnya sebagai contoh, simpelnya seperti ini. Saya owner menginginkan project atau deliverable misalnya berubah-ubah dengan desain seperti ini, materialnya disebutin secara lengkap, gitu. Waktunya sekian bulan, kemudian budgetnya sekian, ya. Terus kemudian itu dipenuhi. Walaupun mungkin budgetnya kecil, rumahnya sederhana, itu adalah project istilahnya rumah yang bisa dikatakan project yang berkualitas. Karena apa? Itulah permintaannya. Jangan kualitas itu dibandingkan dengan rumah yang sederhana dengan rumah yang Mewah. lebih mewah. Karena apa? Requirement-nya beda. Oke. Jadi yang disebut kualitas itu Fulfill requirement. fulfill requirement. Apa yang diminta itu yang dipenuhi.
Bukan misalnya ketika kita jadi rumah katakan oh rumahnya nggak berkualitas. Kalau disyaratkan Ubin KW2 ya KW2 Ya KW2 gitu, karena itu yang diminta gitu loh. Nah. Jangan dibandingkan dengan rumah yang megah. Rumah megah dengan rumah yang sederhana Ya. itu namanya kalau fungsinya kan sama-sama rumah ya, itu yang disebut sebagai grade bukan quality. Oke. Memiliki fungsi yang sama tapi karakteristik teknis beda. Jadi sakit bos kalau misalnya saya mengatakan bahwa saya naik mobil sederhana, misalnya cc-nya 1.500, terus kemudian ada teman saya lewat gitu kan, pakai mobil yang mobil lu nggak berkualitas. Jangan disebut gitu, sakit di sini karena requirement saya memang seperti ini, kemampuan saya seperti ini gitu. Bagi saya ini sudah Kualitas. memenuhi ekspektasi saya, Ekspektasi. itulah berkualitas Oke. gitu loh. Nah, nih kalau misalkan nih owner minta ubin seperti itu ya, ini teknis di lapangan Ya. Kemudian dari project management atau tim project management itu Ya. apakah perlu mengajukan, kan banyak mereknya itu seperti misalkan merek A, B, C gitu. Apakah itu kita perlu mengajukan approval terkait material yang kita ajukan gitu Pak? Approval material. Apakah Betul. itu diatur di PMPO? Ya betul, karena ketika kita tidak memenuhi apa yang misalnya spesifikasi sudah disebutkan kita Iya. yang lain, artinya keluar scope kan, itu harus approval oleh si ownernya. Misalnya Pak, misalnya merek ini tidak ada nih, tapi ada merek yang selevel modelnya seperti ini, bagaimana? Kalau dia approval ya berarti kita memenuhi, itu bagian daripada sing request tadi, nggak masalah. Oke. Tapi jangan mengeksekusi sesuatu yang memang di luar yang disepakati, barangnya bahasa sederhana. Padahal barangnya ada gitu. Barangnya ada. Gitu. Oke. Ceng Itu banyak. request ini wewenangnya selalu pemilik anggaran ya, owner itu. Ya itu. Apakah setiap ceng request itu beda-beda, misalkan level kualitas, misalkan ceng requestnya cukup PM atau gimana? Ya itu tergantung sebenarnya kalau dalam buku PMBOK itu kewenangan daripada tim tadi ya. CCB itu. Tapi di dalam aktual bisa jadi Owner juga misalnya- melakukan ya? Iya. Oke. Iya, karena kan nanti akan ada perubahan toh. Tuh. Pemiliknya siapa? Pemilik anggarannya siapa kan Tapi begitu. kalau peluang project besar kan biasanya owner nggak terjun langsung di situ Ya, jadi gini. Project besar Stakeholder yang terkait dengan owner kan bisa diwakili bisa oleh diwakili pihak yang memang didelegasikan di situ. sebagai mewakili owner Iya, ya. gitu. Gitu. Kalau di kita Mas Langsung. Adit sejauh ini CCO tuh wewenang siapa sih Mas Adit? CCO itu Approvalnya. kalau di yang pengalaman kami di lapangan itu bisa dari dua belah pihak, si pelaksana ataupun ownernya. Iya. Jadi kalau ownernya menginginkan hal yang lain, si kesepakatan itu bisa berubah. Iya, itu kan Ataupun maksudnya sumber terjadinya perubahan loh. Betul. Yang saya sebutkan tadi bisa berasal dari tim project atau bisa berasal dari ownernya sendiri. Iya. Yang saya katakan kalau tadinya nggak ada kanopi, Iya. sekarang ada kanopi. Iya. Gitu. Nah kalau kita Atau bisa owner juga- diwakili sama apa Mas? Kalau di kita ownernya diwakili sama siapa? PM pelaksanaan. atau Kalau diwakili direct- oleh PM kita itu. diwakili sama Oke. Diwakili PM. oleh Iya. PM. Bisa juga nanti perubahan itu dari pelaksana ya Pak. Bisa Misalkan jadi. ketersediaan barang yang Ya, nanti absolut bicaranya atau seperti apa betul. gitu ya. Kita bicara nanti kalau terkait dengan resource gitu kan. Barang ini yang direncanakan ternyata ada di pasaran di Ada di pasaran nggak ada pasaran. Atau sekalipun inden. ada. Inden, Inden. Ini lama bagaimana gitu Pak? Mau nunggu inden atau ya sedang waktunya harus kan diganti udah yang lain? nah, Nah, waktu itu udah banyak. dikunci Gitu. Nanti bicaranya ke quality lagi. Pak, saya ganti produk ini kualitinya secara lebih baik gitu kan. Tapi impactnya biaya. Ada. Semuanya itu ada justifikasinya dengan jelas gitu loh. Oke. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah quality nih, kita sudah bahas ya. Quality yang bagus pasti dikerjakan oleh orang-orang yang profesional kan Pak. Nah, resource tadinya. ini lari ke resource nih Pak. Ya. Di berikutnya nih, project resource management. Ya. Nah, resource itu apakah hanya orangnya saja atau mungkin materialnya atau seperti apa itu Pak? Jadi pembahasan mengenai masalah resource ini mencakup secara garis besar itu dua hal, yaitu resource yang terkait dengan sumber daya manusia atau dikenal dengan tim resource atau personal resource ya kan. Itu juga dipelajari. Terus kemudian yang lain adalah resource non sumber daya manusia, misalnya alat, ya toh, bahan baku,
terus kemudian fasilitas-fasilitas yang intinya bukan manusia itu juga resource. Kalau kita membangun itu ada peralatan dan sebagainya, itu resource juga. Bahkan metode-metode yang dipakai untuk bekerja itu juga resource. Seperti itu. Jadi resource tuh personil, Dan material, non-personil, ya. toolkit segala macam. Betul, itu semuanya resource. Jadi nah, itu semuanya nanti juga kan kaitannya juga pasti muaranya juga ke biaya tuh. Oke. Terus juga quality kan. Oke. Resource juga mengenal tingkatan quality kan. Iya, betul. Misalnya terkait dengan sumber daya manusia ya. Iya. Menyangkut harga yang berbeda misalnya untuk tenaga yang memiliki skill Iya. ya kan dengan yang misalnya helper itu kan berbeda juga. Contohnya yang punya sertifikat dan non Ya. sertifikat itu pasti berbeda. Terus kemudian yang dari level sarjana apakah dia pengalaman atau fresh graduate juga beda kan. Beda. Itu juga menyangkut mengenai masalah harga kan. Dan juga nanti kualitas kan. Ada yang disebut intinya disebut sebagai cost of quality. Jadi ada dua itu yang bersifat preventif dan bersifat kuratif ya, kalau misalnya korektif ya. Jadi kalau misalnya saya mau mengerjakan sesuatu, misalnya requirement-nya seperti inilah, maka saya harus mempersiapkan materialnya harus grade kualitasnya seperti ini. Pasti impact-nya di harga kan? Iya. Ya, harus dites alatnya seperti itu juga menimbulkan harga. Penggunaan alat Ya, juga kita berbeda. meyakinkan bahwa kualitas itu tercapai sesuai dengan keinginan pembeli atau owner, tapi juga harus mengeluarkan biaya lebih kan. Ada juga suatu sistem menetapkan kualitas dengan istilahnya non conformant. Istilahnya cuek aja, nanti kalau di reject biarin aja. Yang penting harga gua masuk. Dan gitu aja. Ada gitu. Jadi istilahnya di rework lah. Jadi udah gini aja, nggak usah macam-macam dah gitu. Nanti kalau misalnya ditolak ya kalau ditolak ya ganti aja ntar, tapi kalau misalnya nggak ketahuan kan lolos. Pola pikirnya udah beda gitu. Nah itu ada dalam mensikapi kualitas itu ada dua tadi, cost of quality yang conformant and non conformant. Itu diatur semua ya dalam Ya, PMBOK? kita pelajari lah. Kita Jadi pelajari. nanti kalau kita pada saat kita melaksanakan project, di mindset kita udah tahu ini mau ditetapkan dengan model conformant enggak. Nah kalau conformant kan artinya preventif kan. Iya. Artinya kalau si owner sudah menetapkan demikian, kita kan harus untuk mencapai apa yang dia itu butuh. Misalnya kita mau ngecat tuh, Iya. untuk supaya catnya halus ya harus pakai cat yang bagus, terus kemudian bisa mengkilap. Bukan hanya itu, alatnya Alat yang juga. digunakan juga harus baik. Bukan hanya itu lagi, tambah painternya juga harus misalnya bersertifikat. Nah itu kan ada biayanya. Oke. Satu Metode lagi, juga ya? satu lagi yang non conformant tadi, untuk mencapai seperti udahlah pakai apa adanya lah. Nanti kalau misalnya ditolak, ya itu udah urusan belakang. Yang penting gitu. warnanya sama, Yang gitu. penting warnanya sama. Itu syukur-syukur nggak ditolak, Iya. lolos gitu aja. Ujung-ujungnya apa sih si project resource management ini ujung-ujungnya penentuan cost juga ya? Iya, semua memuara ke situ yang triple cost. Triple Triple cost trend cost itu. Iya, itu masuk di situ. Itu nanti kita belajar. Pernah dengar teman-teman ketika membuat satu sistem perencanaan ada kurva S. Iya, Ya. kurva S. Itu salah satu tool yang Kontrol tool ya. and teknik yang memang sangat bagus ya. Selama sudah lama itu diimplementasikan. Jadi itu mengintegrasikan tiga Triple constraint. ya itu tadi. Dari situ kita misalnya teman-teman itu banyak sebagai owner ya, ada mengontrol kaitannya dengan progres pekerjaannya, Oke. subkon dan Ya, sebagainya. ya, Dari ya, situ ya. kita artinya apa? Ketika kita sudah belajar PMBOK seharusnya ini kalau orang bilang itu fasih lah, seperti itulah. Jadi diharapkan kita ketika kita proses kontrol kita makin paham ya Makin paham. progresnya kontraktor itu seperti apa gitu kan. Berarti dalam resource management tadi ada dua ya, satu adalah terkait personil Personil dan non personil. ya, oke, sip. Ini menarik nih dalam PMBOK nih. Dalam PMBOK itu untuk chapter selanjutnya itu mengatur masalah project communication Ya, management. ya. Nah, itu apa sih yang ada di dalam project communication management itu yang kita pelajari itu? Ya, jadi gini,
komunikasi itu kan sebenarnya adalah ya memindahkan informasi ya antar stakeholder yang terlibat di dalam proyek, ya kan. Kita saya berhubungan dengan Bapak kalau nggak pakai komunikasi apa, ya kan. Informasi bisa juga berupa laporan tertulis, ya sekarang canggih pakai rapat misalkan ya. Pakai WhatsApp group. macam-macam itu adalah teknik komunikasi. Nah, di dalam pelajaran komunikasi itu bagaimana kita mendevelop atau bagaimana merancang suatu sistem komunikasi yang efisien dan efektif. Nah, apa bedanya? Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang menyediakan formatnya tepat, waktunya tepat, dan audiennya juga tepat. Jangan sampai komunikasi itu diberikan kepada yang nggak pas, yang nggak wajib menerima. Sudah diinfokan. Itu jadi waste. Ya sudah Jadi diinfokan sampah. tapi bukan ke orangnya. Ya, artinya apa? Atau sering kan kita menerima komunikasi yang sebenarnya kita nggak relevan. Ya. Ini apa? Begitu suatu saat kita dapat informasi yang relevan karena sudah sering dapat informasi yang sama, itu dicuekin. Itu satu. Jadi membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua, membangun komunikasi yang efisien. Dalam konteks proyek, komunikasi yang efisien adalah menyediakan informasi yang memang dibutuhkan. Jadi jangan infokan yang nggak Infokan yang perlu. nggak dibutuhkan, bahwa hari ini kita agenda adalah meeting yang terkait dengan resiko. Bicara mengenai resiko yang terkait, jangan bicara yang memang tidak terkait, karena masing-masing kan ada agenda. Tetapi di dalam komunikasi itu ada level-levelnya berarti ya. Misalkan kita media komunikasi Ya, tingkat PM ke betul, bawah, seperti betul. supervisor. Ya. Ada komunikasi yang PM dan owner gitu ya. Ya. Jadi informasi-informasi yang memang dibutuhkan di level bawah itu yang diinfokan di situ gitu. Ya. Bukan di salah kotak. Iya, disesuaikan siapa audien yang tepat menerima ini. Itu efisien namanya. Ya. Karena apa? Salah komunikasi. Kan komunikasi sebenarnya alat memindahkan informasi antar stakeholder ya. Bisa jadi stakeholder nggak suka. Miskomunikasi. Miskomunikasi stakeholder. Misalnya sebagai contoh, kita nanti larinya ke risk juga Pak. Identifikasi stakeholder. Oh, stakeholder ini dia adalah memiliki posisi. Orangnya sibuk banget misalnya. Nggak cocok nih komunikasi yang modelnya Teknis banget. Teknis banget. Siap. dia nggak nyambung, udah nggak berpikir seperti itu. Akhirnya apa? Ketika kita berkomunikasi ke dia, mentok mulu gitu loh. Wah, sama dia nggak dibales nih. Akhirnya schedule-nya jadi molor yang seharusnya mendapat approval. Oh, senangnya kalau dia itu yang pokok-pokok saja ketemu pagi, misalnya menjelang kerja itu sambil ngopi. Pak, ini minta approval sambil, oh iya jelas gitu. Atau lewat misalnya kalau beliau punya sekretaris, jangan dilewatkan sekretarisnya. Oh, misal komunikasinya detailnya lewat sekretarisnya sebagainya. Jadi Kalau biasanya kalau saya dulu pernah ini Pak Edi. Oke. Jadi weekly meeting tuh setingkat supervisor ke bawah nih, kayak bersifat teknis itu Ya. pembahasan full teknis di lapangan. Nah, monthly meeting tuh setingkat PM lah. Oke. Dari mulai PM konsultan, Ya. PM kontraktor, Level PM manager lah. Ya, Ya. nah itu monthly meeting itu salah satu bentuk Betul. implementasi dari Ya, itu ya, sistem komunikasi. Iya. Itu adalah nanti kaitannya komunikasi itu dengan stakeholder management, Mas. Stakeholder management berinteraksi dengan stakeholder kan dengan komunikasi. Kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa berhasil membangun komunikasi yang efektif dan efisien itu, stakeholder bisa kita guide untuk kita ajak untuk bagaimana dia support project kita. Di-engage Kalau dia udah nggak seneng ya ini gitu kan. Ini Pak Edi nih menarik nih. Sebagai seorang best practice. Mas Adi itu menarik mulu ya. Iya. Karena ini Antusias gitu. istilahnya zaman sekarang itu daging semua ini, Pak. Iya. Daging semua bener nggak? Mas Adi ini salah satu yang ingin lulus PMP dia. Ya, Bismillah, Pak. dukung, saya dukung. Jadi gini, Pak. Menurut pengalaman Bapak nih, Pak, best practice-nya tuh seperti apa ya ketika apa yang kita sampaikan orang itu menerima dan memahami gitu. Nah, itu indikatornya seperti apa sih, Pak? Jadi ya indikatornya bahwa intinya informasi yang kita berikan itu kan juga harus jelas ya. Suatu sistem komunikasi yang interaktif ya kan. Ada beberapa komunikasi yang tipe-tipe komunikasi yang namanya interaktif komunikasi ketika harus dua arah. Kapan harus
komunikasi dua arah. Terus kemudian kapan komunikasi itu harus satu arah, misalnya kita mendengarkan ceramah, briefing, seminar. Terus kemudian ada lagi komunikasi yang namanya pool itu artinya ada suatu data yang besar diletakkan di misalnya di sistem arsip gitu kan, semua orang bisa ngambil di situ, itu kan benar-benar satu arah dan juga enggak pada saat itu enggak ada respon kan. Dan juga ada namanya Google, biasanya suka ada Google Doc gitu ya, Google Drive ya. Google Drive. Kalau di situ karena datanya Semua besar, orang bisa mengakses. Bisa mengakses. Terus kemudian juga yang terkait dengan komunikasi itu adalah respon daripada orang yang menerima Informasi. ya, namanya ada sender, pengirim, satu Receiver. lagi Receiver. penerima, receiver. Dan juga noise itu adalah barrier yang terjadi di, sebagai contoh kalau saya diskusi sama bapak gitu mengenai masalah laporan, laporan bahwa orang yang menerima laporan saya itu sebenarnya ada barrier yang terkait dengan dia tidak senang dengan sistem komunikasi seperti ini, ngomongin masalah data-data. Data yang detail itu adalah noise. Noise bukan hanya kita bicara di pinggir jalan terus kemudian ada suara. Tapi yang menyebabkan hal-hal apa saja yang menyebabkan komunikasi itu jadi nggak nyambung atau miskomunikasi. Itu terlalu detail. Terlalu detail itu kan noise karena memang dia mungkin posisinya sudah High level. gitu kan. Ya nggak terlalu detail. Kalau bicara dengan engineer yang istilahnya lebih intent ke lapangan ya jangan kebijakan ngomongnya. Kebalik ya seperti itu sistem komunikasi ya. Jadi kalau misalnya ada level tinggi biasanya lebih ke arah yang pokok-pokok ya, presentasi dengan milestone gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memindahkan informasi secara efektif dan efisien. Iya itu. Itu makna komunikasi. Itu impactnya luar biasa. Nanti sambungannya komunikasi itu ke stakeholder. Ya kan? Seperti itu. Oke Pak. Mungkin Jadi nanti Mas Adit jangan semua informasi kasih ke saya gitu loh. Ada yang komunikasi yang nggak efektif nggak efisien karena ada yang bukan porsi beliau kan. Kalau masalah dengan LSM nggak usah perlu ke Pak JM. Ada. Cukup teruskan di lapangan. Kita belajar stakeholder, kita tambahin stakeholder. Jadi di dalam knowledge area project management itu ada stakeholder management. Artinya apa? Makna stakeholder kan kepentingan, pemangku kepentingan. Artinya apa? Di dalam konteks project, stakeholder itu diartikan sebagai bisa jadi individual, bisa jadi organisasi, bisa jadi grup, bisa jadi lembaga yang dia terkena impact atau dampak atau memberi dampak pada project tersebut. Jangan diartikan sempit bahwa stakeholder itu hanya owner. seolah-olah owner lah, seolah-olah yang mendanai sponsor atau tim project, tapi masyarakat di sekitar yang terdampak daerah dan sebagainya, apapun yang terkait dengan memberikan impact kepada project ataupun terkena. Misalnya dampak sebagai contoh kita mengerjakan pembangunan dam itu siapa? Oh, masyarakat sekitar gitu kan. Karena apa? Kita memobilisasi peralatan, memobilisasi material yang begitu besar, misalnya sebagai contoh masyarakat sekitar itu terkena misalnya apa Pak? Debu ya. Itu stakeholder itu. Bising. Terus kemudian bising, terus kemudian jalan rusak. Mereka juga memberikan terkena impact. Ada lagi lingkungan yang sebagai contoh lembaga swadaya masyarakat LSM gitu kan. Dia memberikan istilahnya selalu memberi bahasa saya itu unik lokal. Masyarakat. Local wisdom. Ya, local wisdom gitu kan. Ya istilahnya memberikan feedback kepada respon ya kepada project kita dengan menurut kita itu noise atau memberikan gangguan. Tapi kita harus paham kenapa mereka seperti itu. Mereka terkena impact debu, tapi mereka juga menginginkan mereka ada ekspektasi, mereka ada harapan ingin misalnya diberikan pekerjaan. Kita belajar stakeholder itu mengidentifikasi stakeholder. Mana yang kena dampak negatif, dampaknya, mana yang dampak positif ya. Iya, kita sudah mulai harus bijak ya. Mana yang nanti ibaratnya kita ngomong kontraktor yang harus ngambil dari pusat misalnya. Ada lagi kontraktor yang memang harus dari lokal. Itu diakomodir. Itu kita sudah stakeholder management itu ada dipelajari supaya
mereka intinya support terhadap proyek kan, semaksimal mungkin loh, supaya tidak resisten loh. Iya. Nah, Ada itu. batasan nggak itu Pak? Misalkan kontraktor dari pusat dan kontraktor lokal itu Ya. tergantung Itu mah kayaknya balik lagi ke soft skillnya si itu ya, PM-nya si ya? PM, karena dia melihat kondisi di lapangan Gini, gitu. Misalnya untuk pekerjaan yang misalnya jenis itu kan tergantung teman-teman Keahlian yang juga lah, sebenarnya. Iya. Untuk jenis misalnya kontraktor yang mengerjakan ini ada kontraktor yang harus memiliki kualifikasi tertentu. Betul. Wah, gitu kan. Oh, biasanya berasal dari luar ya kan. Iya. Karena ini kebetulan misalnya proyeknya di daerah yang Iya. nggak banyak gitu kan. Terus untuk hal-hal yang misalnya Kayak pagar gitu-gitu mungkin dong. yang tidak kritikal itu Iya. dari tidak memerlukan Yang tidak kualifikasi. spesifik lah ya. Spesifik itu dari. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi itu gitu kan. kemampuan. Terus ada lagi yang pemakaian resource, larinya kan balik lagi ke resource. Mana yang harus dikerjakan dengan alat modern misalnya. Oh, peralatan beku. Tapi ada juga yang kerja yang memang harus padat Padat karya. karena kita juga memperhatikan stakeholder kan, lingkungan Iya. masyarakat Dan mereka Iya, terlibat. ya. terlibat. Engage, Kalau ya. dihitung-hitung sebenarnya aduh waktunya agak lama nih. Tapi daripada dapat resistennya, Iya, itu. Ya. Jadi bahwa project itu kalau kita ngomongin nanti ada sekarang kan PMBOK sudah nggak lagi istilahnya ada PMBOK 6, PMBOK 7. PMBOK 7 sudah bicara mengenai masalah kemanfaatan, nilai. Lebih wise lagi lah ya. Jadi bukan hanya ngurusi project saya sukses begini, tapi juga ada apa manfaat yang bisa diberikan gitu loh. Gitu. lebih ke value ya. Iya, nilai. Di Kayak- PMBOK sampai sedetail itu ya, Ya, kita sudah- diatur ya. ya. Berarti kalau PMBOK 6, PMBOK 7 itu sasarannya beda ya. Jadi begini, PMBOK 6 itu yang sedang selama ini kita pelajari itu lebih berfokus kepada penitik beratannya lebih ke arah bagaimana mendeliver Mensukseskan sebuah proyek. produk outputnya. Misalnya kita membuat rumah, bagaimana produk rumah ini jadi, Ya. ya kan. Terus Ya. kemudian kalau yang jadi prosesnya Iya. PMBOK 7 itu lebih ke arah Setelah rumah itu jadi. jadi itu lebih Memberikan berpikirnya lebih jauh. Yang memberikan manfaat untuk orang Memberikan sekitar manfaat. ya. Begitu rumah itu jadi, kalau bisa misalnya pasangan suami istri makin rukun, Pak. Wih. Ya kan? Makin happy gitu. Itu rumah yang sudah memberikan proyek, sudah memberikan manfaat, Pak. Added value ya. Iya, sudah. Pada saat pengerjaannya itu juga memberikan manfaat bagi lingkungannya, misalnya cateringnya disuplai oleh lingkungan, ya, material, terus kemudian pekerjaannya juga dikerjain oleh Orang-orang sekitar. orang-orang sekitar. Itu kan sudah berpikir ke arah itu. Secara garis besar seperti itu. Itu PMBOK 7 lebih ke sana. PMBOK 7. bukan hanya teknis melulu. Ya. gitu. Ya, teknis Bukan tapi hanya dia- antara PMBOK 7 dengan PMBOK 6 itu tetap Terikat. saling bukan hanya memenuhi trivial concern tadi, Iya, bukan ya. iya. Dia ada value lagi. Iya, Ada yang betul. melingkupi lagi ya. betul. Secara nilai gitu. Ya, betul. Oke. Penitik beratannya di sana PMBOK 7. Lanjut apa lagi Mas Adit? Nah, Knowledge area. nih, dalam suatu project pasti kan kita ada risiko ya. Ya, Nah, betul. bagaimana itu PMBOK itu mengelola risiko baik itu dari sisi owner maupun dari sisi pelaksana ataupun dari sisi stakeholder. Oh, iya. Seperti apa? Berarti si resiko ini masuk ke 10 knowledge area itu ya? Iya. Ya, Salah satu Project risk Manajemen. management. Jadi risk itu salah satu risk atau kalau kita bilang resiko Iya. bilang ya. Jadi diartikan sebagai sebuah ketidakpastian. Ya. Oke. Jadi resiko itu suatu Baru belum ketidakpastian. terjadi ya? Ya, yang belum terjadi. Jadi sejak awal PMBOK sudah membuat sedemikian yang disebut sebagai mengidentifikasi resiko. Outputnya adalah risk register, daftar resiko. Jadi ketika project mau dimulai itu sudah diidentifikasi dari berbagai misalnya bagian yang terkait unit-unit kerja itu sudah masing-masing memberikan ini loh daftar resiko-resiko. Bukan hanya risiko teknis, risiko non teknis. Iya semuanya itu namanya ada yang disebut risk breakdown structure, artinya apa? RBS ya. Iya, RBS susunan resiko. Resiko yang terkait dengan teknis apa saja. Dan semua itu berkontribusi memberikan apa sih resiko-resiko. Terus kemudian resiko yang bersifat komersial apa, resiko yang bersifat sosial apa, itu sudah diidentifikasi supaya nanti ada namanya apa yang harus dihindari, Mitigasi. ya, apa yang harus dimitigasi atau dikurangi dampaknya kan. Oke. Karena risiko kan ada dua yang harus diperhatikan.
probabilitasnya Yep. dan Dampaknya. impact-nya. Dampak ya. Nah, dampaknya. Oh ini misalnya sebagai contoh, ini musim saya mau bangun Rumah. Ini musim Musim hujan nih. Apa yang harus saya siapkan? Itu dari segi teknis kan misalnya kan. Oh, misalnya saya buat terpal misalnya. Karena saya mau ngecat misalnya. Terpal, terus kemudian apalagi lah yang terkait dengan itu ya. Itu sudah disiapkan. Jadi begitu hujan, karena nanti kaitannya kan ke biaya kan. Oke. Oh saya harus siapkan terpal, nanti terpal biayanya masuknya ke biaya kan, Iya. dan sebagainya. Terus kemudian saya harus misalnya memakai peralatan yang semen yang cepat kering misalnya, karena ini musim. Tapi nanti resiko itu akan berbeda lagi kalau musim panas. Hujan bisa jadi tidak relevan lagi. Terpal nggak perlu. Iya, Kan gitu ya. Jadi nanti pada saat kita menangani resiko ada yang namanya perform qualitative risk analysis. Itu adalah proses di dalam buku PMBOK dari 49 itu ada salah satu proses yang itu berfokus kepada resiko yang memang kira-kira dijadikan sebagai prioritas gitu, Nah ini prioritasnya. Pak, yang risiko yang sudah kita dapat tadi, Ya. ada semua unit kan mengumpulkan Ya. daftar Ya. risiko ya, Betul. risk register ya. Ya. Itu yang memvalidasi siapa nih Pak? Kalau di project misalnya, ini risiko ini layak Ya. kita Kalau di jadikan PMBOK risiko. sini ya. Kita Iya, mitigasi kalau di atau PMBOK. kita Iya. terima gitu kan, Iya. risiko kan bisa kita mitigasi kemudian Betul. kita terima. Itu strateginya. Jadi nanti strategi penanganan risiko tadi ada ya. Ada risiko yang harus dihindari, Ada ya yang kan? terima, yang Ada enggak. yang dikurangi, Ya, ada yang memang dimitigasi. dimitigasi itu dikurangi tadi. Ya, dikurangi. Kemudian mau nggak mau diterima, Accept. atau mungkin ditransfer ke orang lain. Oh, ini risiko ini dia yang Diasuransikan seperti itu. Ya, ya kita harus paham terhadap risiko itu. Untuk risikonya itu siapa yang mau memvalidasi? Itu kan artinya gini, resiko itu nanti kan dalam bentuk apa ya, Daftar risk lah. report lah ya, Ya, risk risk report itu harus bahwa ini karena nanti kaitannya kan sebenarnya dia mengerucut kemana resiko itu. Nah, misalkan gini, Pak Edi, saya owner, Hmm. Pak Edi PM, misalnya itu ya. Pak Edi mengkolek nih, ini daftar risiko project ini Ya. Pak, yang tentunya kan nggak ada di scope kan. Ya, Ini risikonya nih, itu dikomunikasikan nggak dengan Pak, ini risikonya seperti ini. iya harus dan terbuka. Oke. Terbuka, nggak ada, jangan sampai ada resiko yang disembunyikan. Karena resiko yang tidak misalnya ada resiko besar yang disembunyikan, itu adalah nanti akan menimbulkan masalah di belakang, termasuk change request tadi. Sebagai contoh Ini ya. kan saya misalkan maksa, Pak Edi ini musim hujan, saya minta ngecor cepat deh Pak Edi. Kita udah tahu kemungkinan Iya, hujan iya, besar benar. gitu kan. Gitu. Eh, Pak Edi kan saya akan menyampaikan Pak bahwa semen ini memiliki Waktu settingnya lama. Waktu settingnya misalnya 28 hari. Saya bisa loh Pak ini membuat ini hanya misalnya 20 hari. Tapi Bapak siap nggak dengan impact-nya? Iya. Impact apa? Misalnya kualitasnya. Gitu. Dan ini harus disampaikan. Bisa lagi Pak, misalnya pakai akselerator untuk mengeringkan semen lebih cepat, tapi impactnya ke biaya kira-kira Bapak mau nggak? Biayanya sekian, bisa 25% daripada anggarannya. Mau nggak? Nah itu semua harus terbuka. Ya, ya, ya. Nah, resiko-resiko yang memang tidak bisa ditangani ya nanti akan menjadi akan menjadi isu kejadian kan, kejadian bahwa ini nanti terjadi gitu loh. Mau nggak mau ya harus di-accept, kan ada namanya kontingensi ya. Ya. Oh ini resiko yang nggak teridentifikasi nanti dikontingensikan gitu. Nah ada juga yang sifatnya resiko yang memang itu tidak teridentifikasi, misalnya di level tim project ya mau nggak mau nanti diambil alih misalnya oleh owner atau oleh manajemen kan, karena tidak masuk di dalam itu. Makanya ketika kita mengidentifikasi resiko, membuat resiko itu tidak hanya satu bidang saja Pak, tapi semua terlibat stakeholder Dalam misalnya terkait menyusun dengan risk register. bahkan supplier pun. Saya minta misalnya saya ngomong saya mau beli alat ini, Barangnya inden. barangnya inden, berapa lama? Dia kan dia harus terbuka, jangan bilang Pak cuma 2 minggu kok, padahal sebenarnya adalah 3 bulan. 3 bulan. Dia harus terbuka. Pekerjaan yang lain tergantung dia. misalnya. Ya betul, akhirnya kan jadi molor kan. Nah itu nanti kita bicara procurement larinya, jadi nyangkut kemana-mana. Ya, ya, ya. Resiko itu akan dampak kepada schedule, scope dan sebagainya, termasuk akhirnya ke biaya ujung-ujungnya, ke procurement kan. Ya. Kalau si tabel identifikasi resikonya sendiri di PMBOK udah diatur apa tailoring aja tuh? Jadi gini,
ada yang namanya risk assessment matrix ya. Ada probability dan impact-nya, itu ada skalanya. Itu di buku PMBOK adalah contoh untuk bagaimana apa istilahnya menskala risiko dalam bentuk angka. Ya. Jadi misalnya Kuantitatif. probabilitasnya itu dari mulai low sampai high ya. Begitu juga impact-nya. Nah, kita nanti akan di scoring ya, dikalikan antara probability angkanya berapa. Nah, itu istilah di dalam dunia apa sering disebut sebagai heat map risk ya. Jadi itu nanti untuk setiap organisasi itu memiliki yang terkait dengan heat map risk ya. Misalnya mereka fokus kepada risiko yang levelnya tinggi gitu. Ya. Artinya yang sedang itu Acceptable mereka. iya acceptable lah, oke lah, nggak terlalu difokuskan. Ya. Nah seperti itu. Nah yang tinggi ini yang nanti akan benar-benar difokuskan, Di manage sama di manage gitu. Itu sudah benar-benar disiapkan gitu. Jadi tabel-tabel itu yang ada di dalam buku itu sifatnya hanya contoh ya. Iya. Dan setiap industri itu memiliki standar sendiri-sendiri. standar masing-masing gitu loh. Makanya dibutuhkan tailoring tadi. Ya, tailoringnya nanti di dunia industri masing-masing kan. Oke. Lanjut Apalagi ya, nih, apa, Mas? Ya, Procurement, tinggal Mas? Terakhir itu procurement. Jadi setelah semua apa namanya cost dipelajari, Ya. kemudian schedule dipelajari, kemudian scope dipelajari, komunikasi dan Ya. sebagainya. Pastilah kita akan terakhir itu akan melakukan procurement. Ya. Nah, apa sih yang kita pelajari dalam procurement itu, Pak? Jadi procurement itu adalah proses, nama lain dari procurement setiap organisasi beda-beda ya. Ada yang pengadaan, pembelian, purchasing dan sebagainya itu adalah nama-nama yang populer. Jadi procurement itu adalah salah satu knowledge area di dalam PMBOK. Dan dia spesifik karena dia satu-satunya knowledge area yang sebenarnya hasil kolaboratif antara tim project dengan fungsional organisasi, yaitu departemen procurement. Nah, Ya. biasanya kalau project itu kan sifatnya ad hoc ya, sementara. Ya. Ya. Nah, ketika projectnya sudah bubar, procurement itu kan masih ada, melekat di organisasi kan. Iya. Nah, Iya. dia support berbagai macam project. Betul. Project A dia support, project B support. Nah, di situ karena apa procurement itu kan memiliki apa ya kelengkapan ya. Misalnya sebagai contoh database vendor ya. Ya. Terus terkait dengan link dengan finansial, Ya. link dengan bagian keuangan dan sebagainya. Nah, dia di bagian istilahnya fungsional departemen, yaitu yang link dengan. Nah, di procurement ini kita banyak belajar terkait dengan bagaimana barang itu diperoleh dari luar organisasi. Bahasanya begitu. Procurement adalah di dalam proyek ini bagaimana mengelola barang yang berasal dari luar organisasi. Berarti Katakanlah dari mana? Pihak kedua berarti kan ya. Iya, bisa jadi seperti dari vendor lah, dari konsultan luar gitu. Sementara yang lain kan dari dalam kan. Ya. Tapi itu dari luar. Nah, dilakukanlah oleh departemen procurement gitu kan. Nah, itu menjadi kalau dalam proyek-proyek yang sederhana itu akan menjadi hal yang sederhana pula. Oh, keluar PO simple beli sepatu sekian pasang. Tapi bagaimana kalau proyek itu sifatnya joint venture, Pak? Kompleks Yang ya. levelnya apa istilahnya dengan perusahaan asing gitu. Ada unsur negara, bagaimana sistem perpajakan, bagaimana masalah hukumnya, itu akan makin kompleks. Maka yang menangani procurement itu adalah departemen tersendiri. Tapi kita belajar di situ bagaimana ada yang disebut sebagai penetapan pemilihan tipe kontrak. Tipe kontrak kan macam-macam kan. Jadi apakah tipe lump sum, Turnkey. fixed price, ada juga Unit price. cost and reimbursement atau yang disebut sebagai cost recovery, atau juga misalnya time and material. Time material itu kalau misalnya saya beli materialnya sendiri, nanti jasa saya sendiri. Tapi resikonya ada di saya. Kan kalau misalnya kita salah beli barang, si kontraktornya kan nggak mau tanggung jawab. Iya. Iya. Sebaliknya seperti itu. Itu time and material bisa jadi
gabungan lah keduanya. Nah, di dalam sistem procurement itu ngeling lagi kepada yang pasti biaya pasti ya. Karena yang mau dibeli atau di outsource dari luar itu kan sebenarnya ada resource kan, Ya. membeli resource. Nah, ada istilahnya kalau kita membeli dari luar atau mengadakan misalnya kita suatu pekerjaan disubkonkan ke orang lain, kita balik lagi ke resiko bahwa kita proses procurement itu pada prinsipnya adalah mentransfer resiko. Resiko seperti apa yang mau kita pilih? Kalau saya ada project misalnya, saya bikin pekerjaan ini mau saya buat sendiri atau saya subkonkan ke orang. Ya. Padahal ketika kita mensubkonkan ke mereka itu Cost-nya tambah. kosnya nambah, tapi resiko akan saya pindahkan ke dia. Iya. Kalau terjadi apa-apa kan dia yang tanggung jawab. Betul. Begitu juga ketika kita mendapatkan, kita organisasi, kita mendapatkan menang bidding dari perusahaan yang lain misalnya. Kita sebenarnya secara bicara mengenai masalah resiko, kita itu ketimpa resiko. Kan seperti itu kan, iya begitu. Nah, kalau bicara resiko tadi artinya ketidakpastiannya. Itu resiko sebenarnya ada dua, Pak. Jadi ada resiko itu secara kalau dia terjadi kondisi yang ketika dia terjadi itu bisa menimbulkan efek positif maupun Negatif. seolah-olah bahwa resiko selama ini Negatif. tapi sebenarnya ada resiko positif Positif. kan, namanya kalau negatif threat ya, Trade. kalau negatif positif Peluang. atau opportunity ya. Nah itu terjadi resiko. Jadi dengan kita belajar PMBOK masuk itu kita bisa paham arah apa itu resiko positif dan negatif. Lengkap sekali ya PMBOK ini. Jadi 10 knowledge area udah dibahas nih Mas Adit. Sudah ini. Heeh. Sangat lengkap sekali nih buku PMBOK ini. Ya. Sangat penting sekali. Apakah Pak. sudah memahami mengenai masalah tata ujian, apa yang isi ujian dan sebagainya? Oh, belum deh Pak. Justru ini Pak, Iya. kan tadi Pak Edi sampaikan bahwa dengan PMBOK ini kan kita dapat nanti seorang ahli project manajemen ini kita dapat sertifikasi PMP ya Pak. Ya, kalau Itu kita melalui ikut, satu ujian ya. Nah selama ini kan kita pelatihan seperti yang kita lakukan kemarin yang instrukturnya Pak Edi itu hanya memenuhi jamnya 35 jam ya. Ya, itu syarat Itu minimal untuk bisa. syarat minimal ya. Iya. Biasanya sesudah kita pelatihan untuk mendapatkan sertifikat pada saat ujian itu kita butuh apa lagi sih Pak Edi prosesnya itu? Jadi gini, saya mau ceritakan langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikasi secara runut ya. Ya. Jadi yang pertama bahwa pengalaman ya, pengalaman kan minimal 3 tahun. 3 tahun. Ya 3 tahun itu nanti dibuktikan dengan, karena kita kan nanti harus mengisi form semacam kayak Google Form itu kan. Ya. Nah seperti itu diisi. Terus ada bukti kan nama-nama proyeknya yang di total minimal 3 tahun. Dia Terus penyelenggaranya PMI itu ya? ya karena online kan. Jadi kita masuk di Situsnya web dia. situsnya www.pmi.org itu kan. Terus kemudian kita mensubmit juga bukti pelatihan, sertifikat pelatihan yang 35 jam. Oke. Gitu. Misal kalau gini Pak Edi, kalau misalkan ini kita kan WRL Learning Center ini Ya. mengadakan pelatihan ya, Ya, khusus PMBOK misalkan, itu diakui nggak yang 35 jamnya itu untuk Diakui. kita submit ke PMI? Bisa ya Pak ya? diakui bisa. Oke, Ya. jadi nggak perlu jauh-jauh ke sana gitu ya? Ya tergantung pilihan organisasi ya. Kita mau seperti apa. Iya. Mereka yang diundang ke sini atau kita yang ke sana itu monggo. Oke. Tentunya yang lebih efektif tetap di sini Pak. Jadi kalau nanti sobat learner ingin pelatihan PMBOK misalnya gitu ya, kolektif kita ngadakan di sini. Tapi sertifikat yang diadakan oleh WRL Learning Center ini bisa diakui ya, yang penting Bisa, itu Pak. bisa. Nanti Ya. kita submit itu, lampirkan sertifikat pelatihan itu untuk mendapatkan poin 35 jam betul. itu. Terus kemudian pendidikan, dia minta kadang-kadang graduation ijazahnya. Oh, graduation juga ya? Ada, terus kemudian Itu poinnya berapa kalau graduation, Pak? saya tidak ada poin yang menyatakan itu, cuma dia menyatakan kelengkapan loh. Terus ada lagi nanti begitu kita submit pengalaman kerja yang terkait dengan proyek, pelatihan, lulusan istilahnya ijazah dan sebagainya. Terus kemudian mereka akan
verifikasi Pak. Oke. Dan ada yang namanya random check ya. Mhm. Artinya saya nggak tahu berapa persen. Dan itu sifatnya random kan. Itu kalau dicek kan mereka kadang-kadang minta kalau misalnya ada yang dihubungi gitu kan. Karena di dalam itu kan di dalam pengalaman kerja kan suka kita mencantumkan siapa Penandatangan di bawahnya. ya departemennya, kepala departemennya siapa. Mereka Nah, ngecek itu tuh bener nggak ini keabsahannya ya. Ya, tapi itu sifatnya random Pak. Bisa jadi mereka minta lewat email. Oke. Bisa jadi saya butuh sertifikat kamu ini. Bisa jadi. Oke. Dan sebagainya. Itu bisa, tapi sifatnya random. Nah, ketika sudah lulus cek random itu, istilahnya mereka minta kita untuk membayar Uang pembayaran. biayanya. Tapi Sebesar selama itu berapa? tidak terpenuhi, kita tidak akan ada pembayaran. Itulah yang disebut sebagai eligible. Oh, Jadi eligible. eligible letter. Nanti kita kalau sudah dinyatakan lulus, oke ini Administrasi. secara administrasi oke, silahkan kamu bayar dengan nilai sekian, kita bayar. Nanti dia keluarkan namanya eligible letter. Setiap peserta memiliki satu eligible ID nomor sekian. Ibaratnya kalau kita bilang kita nomor mahasiswanya lah. Oh, Nah, oke. ini nanti yang Nomor dipakai peserta. sebagai dasar kita ujian. Oke. Pada saat itu kita belum eligible itu berlangsung argonya 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu kita nggak ikut ujian, Iya, bayar hangus, lagi. Bayar lagi. Berapa tuh Pak dibayar? Sekarang itu Dalam dolar? Dulu 500 berapa ya 550-an, tapi sekarang udah diskon di angka 300-an dolar kalau nggak 300-an salah. dolar, ya. Coba bisa dicek lagi deh. Oke. Itu ditambah nanti menjadi member 550 itu kayaknya sudah menjadi member juga. Biasanya lagi nih Pak, kalau misalkan kita udah pelatihan ya, dalam 1 tahun kan rentang berlakunya eligible tadi kan. Biasanya tuh teman-teman yang habis pelatihan itu ikut tes itu, kalau rata-rata kemampuan, kita bicara rata-rata kemampuan tuh berapa lama sih mereka bisa menguasai? Karena kan yang saya pernah lihat waktu Pak Edi sampaikan itu kan soalnya kan analisa gitu, bahasa Inggris lagi kan gitu ya, analisa gitu. Itu berapa lama biasanya mereka itu? Ya bahkan ada yang 4 bulan 5 bulan, tapi ya rata-rata bisa jadi Setelah atas. pelatihan langsung Kayak bimbingan tes 6 gitu. bulanan lah, 6 bulan itu normal, 6-7 bulan normal. Itu juga ada mendekati 1 tahun karena pahami bahwa bahannya kan begitu banyak ya. Iya. Tapi juga ketika kita belajar, kita kan sempat juga memberikan trik-trik ya. Iya. Itulah yang harus kita gunakan. Jadi tadi yang tata cara kita daftar seperti apa, yang kedua kita menggunakan istilahnya buku tadi sebagai pedoman, terus kemudian dari fasilitator itu kan selalu memberikan tip-tip ya. Yeah. Oh, model soalnya, cara pengerjaan soal, tipe-tipe soalnya seperti apa. Itu intensif untuk dipelajari, bukan hanya istilahnya kita tiap hari nyoba soal, enggak juga. Kita memahami kembali konsep-konsep yang disampaikan. Oh itu yang butuh waktu 6 bulan Itu itu. waktu belajar, terus kemudian ya kadang saya memaklumi bahwa teman-teman itu juga sibuk Iya. dalam pengerjaannya. Tapi ingat, kalau bisa itu continue kita walaupun sehari misalnya 2 jam, tapi harus jangan sampai berhenti lama. Itu untuk memulai kembali itu sangat berat luar biasa. Itu kalau kita mau sertifikasi ya, Iya. kita benar-benar harus istilahnya straight terus continue. Jadi- Nanti diselingi coba soal, dan yang terpenting lagi ketika kita sudah nyoba soal itu dievaluasi. Oke. Sekarang kan banyak simulasi Simulasi itu itu ada softwarenya gitu. kan. Software benar, ada beberapa. jadi 35 jam nggak cukup ya. 35 Iya, jam itu masih belajar benar-benar kulit ya. Kulit aja. Kulit dan memenuhi syarat administrasi itu benar-benar kulit. Berarti perlu tryout juga, Pak. Iya, tryout dan yang terpenting. Biasa ya, misalnya kita kolektif nih membeli software bareng-bareng ya. Bisa ada tutornya lagi, bisa gitu bisa aja Pak Edi, ya, pada saat tutor. pembahasan Soal Ya, itu. ya, Kalau nggak salah ada komunitasnya ya buat belajar barengnya itu. Ya, ada namanya SG. SG Study itu apa? Group. Study group. Yang diadakan oleh Project Management Institute Indonesia Chapter. Di banyak Project teman. Saya Management sudah Institute aktif di Indonesia. sana juga. Jadi dia biasanya secara online, free. Tapi syaratnya adalah Beli software. bukan itu. Syaratnya adalah sudah menunjukkan eligible letter. Oh, udah punya Free, iya. nomor induk. Ini nomor induk masalahnya kan daftar online loh, nanti kan
Dimasukin di organize grupnya dia. Di grupnya, terus habis itu ada pelatihan misalnya seminggu sekali. Offline, online itu ya. Akhir-akhir ini banyak online kan. Karena pesertanya kan dari berbagai macam berbagai provinsi. provinsi di Indonesia kan banyak kan, online free Pak. Terus ujiannya offline nanti. Online. Online. Iya, online juga. Nah, kalau online itu kan terkait dengan apa namanya koneksi ya Pak ya. Bisa jadi di tengah-tengah mengerjakan terputus dan sebagainya. Berarti kan gagal tuh. Nah, untuk mengulang lagi itu dikasih kesempatan berapa sih setelah kita memiliki eligible letter itu? Jadi gini, pada saat kita pembayaran itu sebenarnya sudah termasuk istilahnya provider yang dimana kita tempat testing. Kalau di Indonesia kan ada beberapa tempat itu kita nggak ambil resiko. Oh, jadi Walaupun online, online, tapi di kantornya PMI gitu. Bukan kantor, ada beberapa provider yang Ada sudah beberapa ditunjuk. provider. Kita bisa milih. Bukan di rumah sendiri, Bukan bukan. di rumah Pada sendiri. saat kita menentukan jadwal kan, pada saat kita daftar kita Oke. tidak harus menentukan jadwal. Jadi kan? kalau koneksi udah digaransi lah ya. Iya, itu satu. Yang kedua ujian mandiri di rumah, dokter ya kan. Ah. Nah itu sistemnya susah karena kita harus sistem koneksi kita itu resiko. betul. Pasang kamera, Kita katanya. balik lagi pegang resiko tuh. Kenapa? Karena dalam pembayaran kita sudah termasuk Jaminan. biaya tes di tempatnya provider udah masuk di situ. Kenapa harus testing sendiri? Kecuali pada masa COVID. Itu banyak kok sekarang di Jakarta itu ada beberapa tempat. Jadi sudah masuk di situ pada saat kita menentukan jadwal, kita bisa memilih di mana kita lokasi tes. Sudah masuk di dalam biaya. Itu udah dijamin. Kemungkinan untuk putus itu sangat kecil. Tapi kalau di rumah bisa jadi kan. Kita gerak sedikit. Nah itu menurut saya rekomendasikan untuk tes di Suatu tempat yang provider ditunjuk lah, ya. yang sudah kerjasama dengan PMI. Nah, kalau terkait koneksi mungkin risikonya lebih kecil ketika kita datang ke tempat provider yang sudah ditunjuk ya. Ya, Tapi kan ada risiko kegagalan tuh Pak. ya Itu yang kegagalan itu sebenarnya kita hindari. Nah itu sebenarnya setelah itu tuh kita Gagal dikasih misalnya ya ya. berapa kali kesempatan sih dalam Jadi 1 gini. tahun itu? Ketika kita gagal, kemudian kita retake lagi ya, Iya, ujian ulang itu kita membayar lagi, Setengahnya kalau atau- ya setengahnya kan, setengahnya. tetapi masih dalam koridor waktu 1 tahun itu. Satu satu tahun, tahun. maksimal 3 kali, Oh, maksimal 3 kali kita gagal. Kalau gagal kita depending setahun lagi baru bisa ikut lagi. Tapi yang 35 jam itu hilang nggak? Enggak, nanti suatu saat bisa dipakai lagi. Oke. Ya diharapkan. berlaku seumur hidup. Pengalaman kita yang Ya. nambah pekerjaan itu tetap diakui Ya, ya. betul, enggak berubah lah. Cuma si eligibility letter itu berlaku 1 tahun Hanya aja. jangka waktunya. Iya, seperti itu. Rentang 1 tahun itu kita ikut ujian 3 kali boleh. Ya, Kalau misalkan gagal, ya, ikut gagal. ujian Tapi ya tetap setiap bulan bayar lah seperti bayar itu. setengahnya. Iya. Tapi kalau kita nggak ikut ujian ya tetap hangus. Nah itu yang apa ya? Angka kelulusannya itu sebenarnya banyak yang terpantau itu adalah yang sempat ikut ujian. Memang saya nggak tahu data statistiknya berapa ya. Tapi banyak yang misalnya dia belum sampai ke level ujian atau belum sampai ke eligible sudah putus asa. Beda lagi itu. Jadi orang tuh semahir apa dia jadi pimpro ya. Iya. Jadi PM di tempatnya, tapi begitu dia ingin masuk ke PM yang internasional, dia nggak punya itu susah masuk ya. Iya. Tapi kalau dia punya sertifikat itu, Nah. dengan kemahirannya dia bisa masuk. Salah satu keuntungan memiliki sertifikasi itu adalah bahwa sertifikasi PMP itu kan sifatnya global ya, Global, secara ya, global. ya. Artinya bahwa dia bisa bekerja di berbagai macam Perusahaan industri, asing, di berbagai macam Dan diakui itu. negara karena Iya. itu sudah diakui. Artinya ada kesempatan untuk itu yang memang berminat ya. Berminat kerja misalnya di perusahaan apa di proyek di luar negeri. Tapi nggak menutup kemungkinan gini, misalkan PJT2 bekerja sama dengan perusahaan asing atau investor asing lah gitu ya. Ya, Kita ingin jadi PM tapi mereka mensyaratkan itu bisa kitanya terjadi. harus memiliki PMP. Kita nggak Iya, punya kalau kita iya. nggak ada, harinya kita meng-hire dari luar kan, atau PM-nya dari dia gitu kan. Ya, Sedangkan itu mereka bisa terjadi. Jadi harus ada ya di PJT. Ya, itu sebaiknya memang perusahaan selevel PJT yang memang saya lihat ya unit bisnisnya portofolionya kan banyak tuh. Ada lagi mungkin sudah masuk ke program-program. Ya. Artinya sangat
layak kalau dia memiliki beberapa orang PMP. Tapi harusnya milenial, Pak. Kalau kolonial udah enggak ya. Dan itu juga Mas, gelarnya bisa dipakai kan? Masih muda, Pak. bisa. Gelar PMP itu Iya, bisa iya. dicantumkan kan? Sertifikasinya. Nempel, berarti menempel Iya, ya. Menempel. Dan itu kalau sertifikat itu berlaku berapa lama? Nah, Jadi, ini Pak Edi, ini siklus ini. ada kadaluarsanya nggak ini? Istilahnya resertifikasi ya. Kayak SIM, Jadi 5 kalau tahun. SIM, untuk orang yang sudah memiliki sertifikat PMP itu ada namanya PDU, istilah kredit point lah Pak. Bahasa Ya, ya, simpelnya ya, itu PDU itu Professional Development Unit. Jadi sertifikat PMP itu berlaku 3 tahun. Nah di dalam waktu 3 tahun itu mengumpulkan kredit point atau apa ya, Ya, PDU tadi SKS sebanyak SKS sebanyak 60 Oke. dalam kurun waktu 3 tahun. Berarti kalau dia terus mengerjakan proyek di kantornya sendiri, kalau dia memang seorang project manager itu diakui. Iya diakui tapi diklaim lewat online Pak. Oh, Kan ada oh, sistem masuk oke. sistem Beda dengan online nanti. Tapi itu ada kategorinya Pak. Dia sebagai praktisi misalnya sekian persen. Ya. Dia sebagai misalnya dia Narasumber misalkan. narasumber itu bisa diklaim ada batasannya. Oke. Tidak semuanya Sama angkanya. sebagai Sama, ya, ya. istilahnya praktisi enggak ada Yang misalnya besar bobotnya apa praktisi? praktisi. Artinya Bapak meeting tentang pembicaraan itu bisa diklaim. Oh. Nanti kan ada nama proyeknya apa, terus yang dibahas apa, macam-macam apa. Gitu. Harus mengajar juga kan kita. Ya mengajar itu kalau Bapak misalnya antar teman kita memberikan apa juga Tapi bisa. dalam forum resmi kan maksudnya. Ya, yang penting bisa menjelaskan. Itu enggak sulit. Kita webinar itu bisa diklaim. Bisa klaim. Oke. Cuma memang webinar misalnya nilainya hanya Berapa Wah. persen? berapa ya. Yang Kalau besar tim pengadaan, ya itu kan termasuk dalam skupnya sebagai praktisi. kan? Praktisi, Ya. oke. Ada kalau nanti ini sebenarnya. Nah, kalau itu total 60 itu sebenarnya 6 bulan selesai kalau kita rajin gitu. Biasanya kalau yang baru dapat sertifikat PMP itu rajin. Masih Tapi kalau rajin. sudah lama-lama itu kadang-kadang kalau dia sudah 3 tahun tidak bisa melewati Memenuhi batas PDU. 3 tahun, tidak bisa mengumpulkan PDU, dia mendapatkan status sertifikatnya putus Pak. Kalau mendapatkan lagi tes ulang, 3 tahun tidak memperpanjang, tidak resertifikasi. tidak mendapatkan poin PDU 60, Oh. ya kan? Dia harus tes ulang. Enggak, Kalau ingin resertifikasi memperpanjang, itu harus 60 jam itu. Enggak. 60 poin. Enggak, kalau poin 60 itu. itu nggak perlu otomatis Pak. Itu otomatis kalau sudah ngumpulkan nanti pihak PMA itu sudah memperpanjang, mengeluarkan sertifikat baru. Ya. Oke, Nah itu 3 bulan nih udah tercapai lah katakanlah kredit poinnya. Nanti 3 tahun berikutnya sama ngulang terus siklusnya. Iya. Apa 3 tahun pertama doang? Setiap 3 tahun nggak terus. Kayak misalnya Lumayan gini, juga. kayak Mas Arif ini kan rajin ya. Iya. Dia kadang bisa ngumpulin misal nih PDU-nya menjadi sampai 80 nih. Kan yang diakui cuma 60. 60. Yang Nih. Yang 20-nya bisa buat 20-nya tahun depan ya? hangus atau bisa buat tahun depan tuh? Saya belum mendapat berita tentang itu. Oh. Tapi 60 minimal. Oke. Ya. Emangnya cuti Mas bisa digeser-geser. Tapi Saya anu loh, kirain kayak ijazah gitu, Pak. Enggak, istilahnya enggak begitu susah, Pak. Istilahnya di PMI tidak mempersulit itu. Iya, iya. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah mendapat sertifikat yang PMI-nya sulit, itu. yang sulit itu ujiannya. Ujiannya itu. Tapi nggak usah khawatir lah, artinya apa? Ternyata banyak yang lulus cepet kok. Orang mengatakan, oh soalnya memang gini ya, soalnya memang sekarang ini 180, zaman saya 200, waktunya 4 jam. Sekarang itu 180, waktunya 230. Cuma ya selisih sedikit lah, 10 menit ya. Iya. Jadi kalau di rata-rata sekitar satu soal itu 70 detikan lah sekitar itu. Jadi soal yang begitu panjang, dan ingat bahwa soal PMP tidak ada satupun yang menanyakan definisi. Semua bisa dikatakan kasus, Ya. narasi. Jadi Terus nggak nanti ada kita PMBOK adalah apa, nggak ada itu. Ya. Jadi walaupun yang ditanya itu definisi, tapi dalam bentuk narasi, Pak. Dia cerita begini, oh nah itu Berarti yang sebenarnya harus apa? dicari itu kata kunci mungkin. Salah satunya, kata kunci adalah salah satu bentuk. Benar-benar susah ya. Saya ada info itu bahwasanya orang luar negeri yang kesehariannya bahasa Inggris juga belum tentu lolos itu ya. Ya intinya gini, walaupun PMP kita itu misalnya jauh di bawah misalnya Amerika,
Tapi yang kegagalan kita kan kemungkinan juga jauh lebih kecil daripada Amerika. Karena yang ikut Karena juga yang nggak bayar banyak. juga nggak banyak. Iya, bisa iya. Di negara-negara yang besar PMP-nya pasti kegagalannya juga, tapi kan ngulang. Iya. Kita kecil tapi yang gagal, yang pesertanya sedikit, yang gagal juga sedikit. Tapi sebenarnya saya bilang itu jangan dipandang terlalu istilahnya hal yang menakut, tidak. Sekarang dengan adanya metode-metode pembelajaran yang baik, banyak yang cepat lulus. Angka pencapaian kelulusan PMP itu beberapa tahun terakhir itu tinggi. Meningkat drastis. Iya, meningkat tinggi. Artinya ya ada Kesadarannya. satu kesadaran, kedua kegairahan. Orang semangat belajar, terus Ya. ada metode-metode pembelajaran yang mungkin dikembangkan akan semakin Kemungkinan di perusahaan-perusahaan tertentu udah mensyaratkan Iya. jabatan-jabatan tertentu itu harus PMP. ya yang terkait terutama dengan proyek misalnya. Ya, terutama perusahaan-perusahaan yang memang khusus mengelola proyek Iya. kali ya. Saya percaya kalau semakin banyak orang yang bersertifikat PMP, kelulusan itu mungkin akan meningkat. Karena apa? Ya itu tadi semangat apa? Iya. Orang bergairah, seneng gitu, mau Biasanya termotivasi. ini Mas, Komunitasnya milenial. tambah- Komunitasnya banyak. harus metode-metode belajar yang bagus, yang praktis itu banyak. Sekarang tidak hanya PMBOK saja, panduan utamanya itu PMBOK, tetapi di mana kita memperoleh sumber belajar, istilahnya komplement, pelengkap apa Pak? Komplement ya. Komplement itu banyak, ada istilahnya buku-buku pelengkap PMBOK itu yang menjelaskan bisa lebih PMBOK itu mudah bahasanya dipahami. adalah Buku Rita ya, misalnya. Rita misalnya, Iya. Rita Mulcahy, terus kemudian Rita ada Mulcahy. video-video misalnya Ricardo Vargas dan sebagainya, itu bisa membantu untuk Kalau pembelajaran dari YouTube-nya PMI kita nggak ada nggak? Chapter Indonesia, misal YouTube channel yang kita bisa belum belum ada ya. cuma PMI Tapi di itu website dia bisa kita lihat. ya cara bisa pembelajaran. lihatnya, dan juga dia membuat program SG ya, study group, yaitu belajar itu intensif, itu setiap seminggu sekali, tapi setahun mungkin 2-3 kali ya study group. Sekarang sudah study group 21 ya. Baru Pak Edi di dalam juga itu, di dalam study group. Saya ya Bagian yang ini, volunteer di sana lah bersama dengan teman-teman lah. bagian yang ngomporin. Ngajak Ayo teman-teman. belajar, ayo lulus, ayo Iya. lulus. Pak Edi kan gitu. Ya sejak tahun 2018 Pak. Jadi seneng saya istilahnya dengan kenal dengan ya, termasuk kenal dengan Pak Rizky kan. Semangat. Di PJT ini Pak udah mulai banyak karyawan-karyawan muda kan. Nah, Ya, itu mereka biasanya kayak yang Gen Z sama milenial itu suka tantangan ya. Kalau misalkan suka tantangan, wah PMP ini tantangan Ya, yang itu. Tingkat Tantangan kesulitan positif. tantangan nomor positif. 2 dari sertifikasi. Coba bayangin Pak, nomor 2 dari 10 besar sertifikasi. Wah, Jadi luar biasa. oh ya, saya informasikan kembali kalau PMI itu juga tidak hanya merilis satu sertifikasi PMP. Memang PMP itu istilahnya identik ya. Bahwa PMI itu identik dengan PMP. PMP. Tapi Tapi sebenarnya ada lagi. sertifikasi yang dilahirkan oleh PMP nggak cuma PMI, bukan cuma satu, PMP ada saja. yang ini terkait dengan agile. Oh, Agile oke. apa? Certification practitioner gitu kan. Ada Tersendiri lagi yang itu. namanya RIS, khusus RIS itu artinya lebih spesifik lagi. Ada lagi itu? Walaupun di dalam sertifikasi PMP itu ada RIS-nya chapter sendiri, RIS, tapi chapter di satu dalamnya chapter ada aja. sertifikasi yang lebih Khusus spesifik. ke RIS. Ya, yang lebih detail lagi, risk management profesional. Ada lagi yang terkait dengan schedule. Ada lagi yang sekarang agile kan termasuk baru lah. Itu ada. Di dalam buku PMBOK 6 itu juga kan diajarkan agile, tapi masih secara umum Kulitnya kan. lah gitu ya. Kulitnya. Nah, tapi nanti ada sertifikasi khusus masalah itu. Perdalam Ya. sertifikat sendiri. Jadi Ya. kebayang nanti gelarnya PMP apa di dalam gitu panjang sendiri kan tuh. Kalau Pak Edi sendiri udah panjang tuh namanya. Edi Marwanto, Anu, Pak. SD, Apa? PMM, banyak buat PMP. buat lucu-lucuan. Buat supaya kita kan semangat belajar itu supaya nggak pikun, Mbak. Seneng, Mbak, ada apa begitu. Oke, baik sobat learner, mungkin itu tadi ya yang obrolan kami tentang project manajemen profesional dengan buku panduannya itu berupa PMBOK. Nah, tadi udah dibahas ada 10 knowledge area, terus ada 5 proses ya Pak Edi ya? 5 Ya, proses. 5 proses project management proses group ada Iya. 5.
project management prosesnya ada 5, 10-nya itu tentang knowledge area. Ya silahkan teman-teman kalau misalkan tertarik untuk mendapatkan sertifikat PMP nanti bisa hubungi Pak Reski, Mas Adit, saya dan bahkan yang lebih ininya nih Pak Edi Marwanto ini. Oke, cukup sekian dari kami teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup ya Pak Reski ya? Ya, terima kasih Pak Edi. Terima Ya, kasih Pak Edi. Saya terima kasih Pak waktunya. Nanti kalau saya sudah diundang dan suatu diberi saat kesempatan ada untuk pertanyaan dari teman-teman bertukar Sobat Learner, Pak. informasi dan sebagainya. Ya, Kalau siap. ada pertanyaan dari Sobat Learner, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ya Pak ya. Siap. Siap. Oke, Sobat Learner, kami pamit. Sampai jumpa lagi dalam acara WRE Learning Center Podcast. Let's talk, transform your mind, transform your life.